Jangan masuk ya. Macet kan? Memang Microsoft Teams itu tuh masalahnya agak barik. Jadi ada jaringan tak? Oh, kan Anda semua boleh buka. Manusia yang buka. Nampak betul apa masuk. Kat tu, di iklan tu. Oh kan? Ya. Satu. Siapa mulai? Siap tu. Join meeting kau? Ya, join meeting. Kau? Ya. Kamera tak buka kan? Nah. Sama gini kau join now? Ya, join now. Kau pun jadi kamera. Macam ada terus itu. Suara kau jadi an. Ya. Suara. Ada nampak video mas tu? Dek nak. Macam cari S1 ni. Dah sudah. Dia pada dia ada omongan. Info. Bismillahirrahmanirrahim. Nampakkan video mas tu. Tu yang nampak tu saya Pak Didi. Oh, Pak Didi. Ada nampak seekor ya? Suaranya. Setting. Mikrofon. Tes 1, 2, 3. Itu putih. Yang ada gambar kita. Ayo. Lagi apa? Dah ada ya? Tak setting apa device. This is on your computer with and speaker. If energy is one for other device is already using. Balik apa background?
ganti set ikonya Pak. Apa? Ganti belakangnya itu Pak. Enggak, kok ambo pakai aplikasi tambahan. Oh, salah. Kita balik ini. Waduh. Kita balik kan? Oke. Ya. Atau background boleh betul kan? Lah itu di plat. Enggak, tadi kita balik apa enak posisi. Pas. Oke, lepas ya. Pakai aplikasi tambahan. Iya, tuh. Bisa gitu ya cek itu. So, the first test. The first setting. Ngalah. Oh iyalah, terang sorry ya. Baca sorry ya. Soalnya kalau itu double kan, yang kita ngasih kok gak terangan. Itu terangkan ya sih. Jumlah database gede ya. Jumlah yang lain mati kamera saya. Dek, ada sekarang Pak. Emang? Coba cara macam lihat dah sampingnya. Itu pandannya itu ya. Gimana berubah? Together. Apanya? Yang aktif baru kemana? Enggak, bisa lihatnya itu. Wah, together mode preview. Together, misalnya. Mode preview. Oh. Enggak berhasil, nak. Kalau bisa ya kan. Apa? Kayak gitu. Belakangnya ya beda sih kok panas. Apply background effect. Apa ukurannya kia? Hah? Oh enggak. Apa ukurannya? Background aku tuh ini deh gue. Sudah. Oh iya. Bisa lihat beri yang individu. Hah? Yang orang pribadi. Oh, Tekan apa? Mode. Nah, lumayan. alah. Galeri yang akun aktif ya. Lar galeri preview.
Oh gini komik kan, apa dengan aspek kan? Ya. Tuh, Enggak yang apa itu? kan ada tuh. Iya enggak itu udah. Bukan apa namanya? Diambil Pak, mungkin di bawah. Enggak yang apa? Yang menu tadi. Yang lagi preview. Nggak terang lagi ya Pak. Lagi preview. Lagi. Ini juga aktif nak. Tuh titik 3 tuh sudah ada. Tuh coba klik ya. Yang mana? Lagi preview tuh. Nah, itu. Tuh. Tuh ya kemarin. Kok kan aktif ya? Masuk. Nunggu Superman. Enggak. Kalau dia bisa main, bapak dia suruh main. Kebetulan aku sekarang yang sama bapak apa sih? Apa kau cakap pada muda? Coba ulang sekali lagi. Nggak apa-apa. Cakap yang betul. Bapak kau menerima. Apa? Begitu. Bukan langsung rumah sakit kau. Bahaya nih. Udah lama tuh Pak. Bangun. Lari. Jangan kabur. Awas kau. Tuh jadi bonti kau nanti. Kalau mimpi ya, iya kan? Kurang kali dari matiannya punya kan. Kecil. Waduh, ketemu satu orang kita cuy. Ngajak. Kalau gitu kita mah bersekalian aja ya kan. Siap, Cek. Aku harus ikut nih. Ini ujian saja bisa. Di setiap ada Enggak lagi itu kena aktif ya. itu ada saya. Enggak. Terus kenapa nanya yang 3 tadi? Sial lagi. Kayak kemarin. Satu Itu apanya? Ya, besok kita yang lagi ya apa itu nggak aktif sih kan? Jangan melawan. Iya. Cuma kemarin tuh kita lagi di tempat yang terbuka, jadi jauh dari rumah. Bener Pak. Ada sebelah apa emang? Udah motif palanya. Berarti lebih dulu orang tak Mulai. Langsung. Ya. Bisa aja nih bocah. Udah. Langsung aja kita. Kuy berangkat. Kuy. Ayo cuy, ayo. Nanti kita turun di mana? Terserah. Di mana aja mah bisa. Bener Bang Leda. Jatuh di mana aja mah bisa. Yang penting jangan jatuh cinta pada yang salah. Kok malah pembahasannya ke situ? Enggak ada. Kita mau berperang, bukan berucin. Juga sih. Aduh, dua orang ini sama aja. Oleng Pak, oleng. Siap, brother. Ya nanti kalau Bisa bahas ke mana? Pesawat Bang. Ada aja kamu tuh. Mana? Cuy, di rumah ada satu orang tuh. Alah, buat Saya apa? langsung balik Biar mana si Pak? Pak aja yang Pas ngurus. bondingnya langsung ada. Oh, siapa Bang? sekitar Ini tuh bocah yang sampai kamu. Ya yang kecil, nama aku Gatot. Keren juga nama kamu tuh. Kau.
Oke. Ya, pokoknya dari Kita cari Namo boleh batas ya? Namo di batas itu. Siap. awal proses aja sampai bisa kamu Irfan dan Dimas, ya udah deh. ketek saja. Wah, kalau misalnya itu kalau saya Mas Tamani, Mihan, Coba itu Mas Tamani. di rumah nak. Oh, tadi buka ya, Ini maksudnya apa sebenarnya mungkin ada rekor dong. nanti aku datangnya ada. Mau rekor. ya elah cuma ditinggalin pistol 18 sama argumen sama keluar gak apa-apa lah oke 18 jadi sudah namanya kalau nggak bisa pakai semua jenis senjata ada step nih kok nggak ada gimana bosnya aduh bokong parah nggak bener cuy tenang cek aja kalau soal gocek Kadang-kadang matiannya apa ya? ya ampun buset lo dari ini aku gimana coba harus kuat iya Dia tak nggak suara situ ya? Nggak mati ya suaranya? Sama saja temkonya apa ya? Agak barik. Betul.
Baru aktif larger output. Itu berhasil ya. Coba screenshot ya. Simpan di komputer. Foto-foto. Pak, sudah stripping tuh. Hah? Stripping tuh. Ketik pencarian skipping. Itu nggak berhasil. Orang kok ini mati ya. Kalau matian. Tunggu ya, lagi dulu ya. Lagi orang dulu nak. Lebih. Untuk Farizal kan? Iya kan, yang ke Farizal. Ada ribu, baik lah audio. Awak saya pakai backgroundnya, orang lain. Enggak, ayo. Screenshot selalu bisa dipaham. Screenshot banyak. Foto kegiatan. Oh iya ya? Itu banyak. Itu enggak apa dong, masih blur gambarnya. Masalahnya kan. Kalau Muhammad Dika pendidikan kimia ya. Iya, pendidikan kimia. Yang Duduk saudara. apa orang ini? Lagi 9. Yang ketiga sana. Kimia enggak, anaknya tuh. Kan teknik itu. Iya. Apa? Bisa lingkungan itu arsitek. Enggak beda lingkungan memang pendidikannya. Memang Sama Pak apa ya? Pak Musrin. Yang hebatnya di luar rumah kan ada memang di Jawa semua. Kalau sekian saya, kadang apa dulu layar dulu tadi. Optimalan. Kirim. Mau kirim ke WA. Oh iya, sudah aktif. Apa? Nampak pak aku kan. Duduk aja ya. Ya. Pulang duduk anjak kan anjak waktu itu. Apa panitianya kok? Ada lah cara. Iya di pulang malah ya semua.
Yo tu. Mari kamar. Ih. Itu apa? Hadir. Oh, lagi setting background Kak Diti. Ya, Background lah pasang kan? Didi ya. Ya. Selalu ada ya. Sini. Apa? Ada tugas? Enggak, make it. Agak puas juga kau. Mohib jaringan tempat saya Lola. Dia pakai Oh iyalah. Salah ambil jaringan betul. Iya betul lah abuhnya. mana? Jaringan wifi siku tak pakai. HP kalau HP kencang. Ya, itu dong. Adriani. Kak ya. Maira. Mohib.
Semen nggak pakai ya. Orang kok audio dulu. Matiin audio yang lain ya. Ada guys. Di chat tuh kiri kanan kan ada unmute tuh. Oh, Mode. so. So kalau 2000 dimatiin videonya lihat. Dua orang. Kedua baru sih kau tak? Iya. Sampai 22. Saya jadi minggu besok kami madan apa? Tugas Pak Iko ni Pan. Hah? Tugas Pak Iko? Tugas kalau di kerajaan sehari selesai. Kalau kerajaan ya, karena kerajaan setahun ya selesai. Aku kalau memang zona kerajaan 2 jam 3 jam selesai. Kalau harus nambah tangan gua. Hah? Harus nambah tangan ni. Mencoba-coba fitur-fiturnya. Turunan tangannya dia. Nggak bisa turunan tangan kawan ini saya. Dia bisa ya, nak. Saya tanya apa? Yang di pokoknya di partisipan. Lower hand, bagian. Nggak bisa kan? Nggak bisa ada penghasilan, nggak bisa ya. Nggak. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suara saya ya semuanya ya. Dengar, Pak. Oke, alhamdulillah dengar. Ini baru masuk 44, masih ada 30-an lagi ya. 34 lagi, 35 lagi. Kita semuanya 79 peserta ya. Ini sudah menunjukkan pukul 9.36 menit ya, setengah 10. Atau kita lanjut aja ya. Pak Ketua, ini kayaknya masuknya bukan akun ini, tapi akun dari gurunya Pak. Oke. Sebelumnya ya, sebetulnya nanti waktu saya share saya nggak bisa untuk membisukan semuanya ya. Pastikan semua Bapak Ibu untuk mematikan mikrofonnya agar semuanya ini bisa kita dengar lebih jelas ya. Kita bisa langsung melanjutkan. Sambil itu kita share dulu, share materi dulu ya. Sebentar. Desktop. Pakai yang dua udah lebih dari ya.
No. Ya. Bisa nampak semua layarnya? Bisa. Layar PowerPoint-nya, Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Oke. Pak Irfan, mohon dikonfirmasi. Pak Irfan, Iya, Pak. bisa direkam, Pak ya? Udah mulai, Pak, dari tadi. Oh, mulai dari tadi, cepatnya ya? Ya. Oh, Jam 9 mulai rekam, oke. Pak. Ya, Gimana? Lanjut. Oke. Oke ya, saya ingatkan kembali ya, saya beritahukan kembali bahwa untuk peserta tolong Semuanya kok. Yang menggeser-geser tuh siap. Yang menggeser-geser lokasi tadi itu. Pinjol lah. Kan servo apa tuh? Screen. Bagiannya ya. Ini apa dia hilang? Karena apa tuh? Nggak ada suara, Pak. Oke, dengar ya suaranya? Sudah, Pak, sudah dengar. Oke, jika memang tidak ada langsung dikasih tahu ya. Jadi saya kadang bilang sekarang suara yang lain nih gimana nih? Suaranya aman, Pak. Aman. Aman, tapi ada yang berbisik ini gimana? Bisik-bisik tetangga aja, Pak. Pak, di ruang Bapak kayaknya, Pak. Oke. Kalau bisik saya nggak bisa melanjutkan, susah untuk ini ya. Jadi kalau bisa masing-masing menjaga mikrofon sendiri ya, agar lebih untuk kenyamanan bagi orang lain. Oke. Hari ini tentang pemanfaatan Microsoft OneNote dan OneDrive untuk membuat catatan, materi dan tugas. Ya. Oke, untuk awalnya awalnya kita masuk dulu ke Office 365 dengan akun @ig.or.id ya. Kemudian sudah masuk ke layar template daripada Office ya. Kemarin kita pilih dengan Microsoft Teams ya. Kemudian kita install sudah selesai sehingga kita bisa memanfaatkan aplikasi ini. Kemudian berikutnya adalah menggunakan Microsoft Form ya, di mana Microsoft Form itu adalah untuk membuat formulir, kuesioner, kemudian membuat kuis atau soal ya. Alhamdulillah sudah kita lakukan kemarin ya. Mudah-mudahan sudah selesai tugasnya, tinggal kita berbagi nanti kepada kawan-kawan ya. Kemudian hari ini adalah mencoba untuk membuat catatan, buku catatan. Kenapa harus membuat buku catatan? Di mana di buku catatan itu adalah berbagi kepada siswa ya. Selain kita membagikan file yang ada di file PDF, kemudian gambar dan sebagainya ya, kita mencoba untuk
berbagi dengan membuat sekreatif mungkin bahan ajar kita, ya, membuat sekreatif mungkin bahan ajar kita sehingga kita nanti siswa itu bisa melihat, ya, siswa itu nanti bisa membaca selain daripada materi-materi yang sudah disiapkan oleh buku cetak yang lainnya, gitu. Ya, kita lihat nanti bagaimana cara membuat bukunya. Oke, awalnya kita klik dulu OneNote-nya, ya, buku catatannya, ya. Kita klik buku catatan, kemudian kita ada fasilitas di sini adalah new notebook, ya, new notebook. Oke. Di mana new notebook itu adalah kita membuat buku baru gitu, ya. Setiap kita buat buku baru berarti ya sudah ada gitu, ya. Kita ingin membuat buku baru, kemudian di sini kita coba klik, kemudian di sini muncul di new booknya adalah catatan bahan bahan materi, ya. Kemudian setelah itu adalah kita ketik catatan bahan materi, terserah nanti apa judul nama buku kita misalnya, katakan misalnya buku matematika kelas berapa nanti, ya. Kemudian ya judulnya nanti bebas gitu, ya, bebas. Kemudian kita create, kita buat, ya. Setelah kita buat akan muncul seperti ini. Nanti akan muncul di yang mau kita buat adalah catatan bahan materi. Oke, ini masih kosong, ya, masih kosong, belum ada isi apapun, gitu, ya. Berikutnya setelah kita ini, ya, kemudian kita coba di bawahnya itu, ya, di bawahnya itu ada section. Tambah section, artinya setelah kita buat judul, di bawahnya itu ada section, kita klik di section, kita ingin membuat buku, kemudian judul buku, kemudian di situ kalau misalnya ada pengantar, kemudian ada bab 1, bab 2, bab 3 misalnya, ya. Kemudian di bab itu ada subbabnya lagi gitu, ya. Contoh seperti ini, saya ingin membuat pengantar dulu misalnya, kita klik pengantar, kemudian kita klik OK. Setelah ada pengantar, maka ada ini, muncul di sini pengantarnya, ya. Kemudian kalau saya membuat sejenis macam istilahnya bagian daripada pengantar itu ada biografi misalnya, ya. Saya klik di sini page tambah page-nya boleh, kemudian klik kanan new page juga boleh, ya. Boleh dua-dua dipilih. Kemudian nanti akan muncul di sini, ya. Ini belum muncul sebelum kita ketik di sini, ya. Kita ketik dulu misalnya biografi pemateri misalnya, ya. Kemudian akan muncul di sini, ya, kita klik ini, kita muncul, kemudian akan muncul di samping daripada pengantar itu. Nah, kemudian kita tambah lagi page-nya di sini, ya. Oke. Kemudian di biomateri ini kita ingin mengisi materinya. Misalnya di sini ada file yang kita mau masukkan, ada gambar, ada kamera atau video atau link videonya, ya terserah yang mana aja. Nanti Bapak Ibu tinggal mengkolaborasi aja, ya, mengkolaborasi materi-materi yang memang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian juga di sini ada matematika, ya, ada rumus-rumus yang mau dibuat sesuai dengan editor education-nya, ya. Kemudian ada. Oke. Kemudian berikutnya adalah di biografi, ya. Setelah kita coba untuk memasukkan apa-apa materi yang ada di sini, ya, sehingga kita coba untuk memasukkan semuanya, ya. Semuanya, kemudian nanti akan muncul di sini apa yang kita masukkan akan muncul di dalam bahan kita. Kemudian kita berikutnya mau kita tambah jadwalnya gitu, ya. Mau kita tambah jadwalnya berarti kita klik page-nya lagi, ya. Jadi subbabnya kita tambah terus di sini, ya. Kita coba untuk menambahkan semuanya sudah semua kita tambahkan. Berikutnya adalah kita tambah materinya tentang jadwalnya yang ada di sini, ya. Oke. Kemudian
setelah kita tambah materi kita tentang jadwal pelatihan, ini boleh diketik, boleh di save, control save ya, boleh di-upload, boleh misalnya gambar tempat lain, kita klik gambar tempat lain, kemudian kita copy paste di sini, boleh dengan gampangnya ya. Jadi tidak susah Bapak Ibu. Kemudian oke, sebentar Bapak Ibu ya. Tak ada sentat. Permisi. Oke, mohon maaf ada sedikit kesalahan teknik. Kita coba untuk melanjutkan. Setelah kita mengisi daripada apa yang kita inginkan sesuai dengan judulnya, ya, artinya ini adalah judul buku kita, kemudian ini adalah bab kita, kemudian di sini adalah subbabnya, apa yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian untuk mengisi materi kita di sini, tinggal kita copy aja. Kalau misalnya mau kita insert di sini, ya. Mau kita copy aja, mungkin barangkali ada kalimat-kalimat dari Word dan sebagainya, kita copy paste aja. Kemudian kita ingin menambah lagi, misalnya subbab ini, ya. Oke, misalnya ingin menambah fasilitasnya, ya. Barangkali kita ingin mengubah fasilitasnya, apa aja yang perlu kita isi di sini, tinggal kita copy paste aja, ya. Artinya di sini lebih mudah, ya. Kemudian kita coba untuk kita tambah lagi, misalnya materinya tentang Office 365, ya. Semua ini bisa kita ketik, bisa kita copy paste, bisa kita gambar ini bisa kita copy paste juga, ya. Apa yang ada di tempat lain, ataupun mau kita insert boleh, silakan. Barangkali mungkin nanti ada gambar-gambar yang sudah disimpan di laptop, ya, tinggal kita insert aja. Barangkali nanti gambarnya lebih jernih gitu, ya, gambar aslinya. Kemudian kita klik aja di sini new page-nya lagi, ya. Kita ingin menambahkan aktivitas akun Office misalnya, ya. Kita coba menambahkan. Artinya apa? Ini berulang-ulang dengan hal yang sama, ya. Kemudian ini boleh kita copy paste. Kemudian kalau misalnya ada video-video yang mau kita tampilkan, kita insert videonya nanti di sini, ya. Kemudian kita ingin membuat bab maksudnya dari bab-babnya lagi gitu. Tetap kita manfaatkan daripada keduanya. Di sini ada ketambah
plus sectionnya, kita tulis misalnya materi 1 pemanfaatan Microsoft Teams. Kemudian kita klik OK, ya. Setelah itu akan muncul di sini, ya. Setelah pengantar kemudian akan muncul, kemudian nanti bab ini akan ada subbab lagi, gitu, ya. Ada subbab lagi. Kemudian subbab ini ada kita subbabnya di sini nanti, ya. Yang saya bold ini, kita klik di sini akan muncul di sebelah kiri ini, ya. Kemudian ini bisa kita ketik atau bisa kita copy paste dari tempat lain, ya. Ini lebih gampang, tidak sulit. Kalau misalnya mau kita insert lagi boleh silakan. Kemudian mau kita tambah daripada subbabnya lagi, kita klik pack ini plus pack ini, ya. Kemudian kalau misalnya enggak, kita lanjut ke materi yang kedua, ya. Materi yang kedua misalnya pemanfaatan Microsoft Form misalnya. Nah, kemudian kita tekan OK. Oke. Di sini sudah ada beberapa materi, ya. Di sini ada beberapa bab, ya. Ada pengantar, kemudian materi 1, kemudian materi kedua, kemudian materi ketiga. Setiap materi itu ada subbabnya, ya. Kemudian materi keempat, ada subbabnya dan sebagainya. Oke. Barangkali itu cara membuat catatan bahan ajar, ya. Mungkin itu dulu sebelum kita lanjutkan ke menambahkan fitur daripada Microsoft. Kita tambahkan materi ini ke dalam fitur ke Microsoft Teams. Barangkali ada pertanyaan sebelumnya, Bapak Ibu. Barangkali ada 2 pertanyaan, boleh kita inikan. Silakan Bapak Ibu. Mungkin bisa kita langsung bertanya, ya, biar lebih biar lebih jelas. Ya Pak, silakan Pak. Iya Pak. Apa di grup katanya materinya nggak di-share katanya? Gimana? Kita nggak di-share Pak materinya, belum nanti. Oh nanti. Ini nggak bisa lagi. Tadi maunya, lupa saya. Ini udah saya share ini kan agak susah, ya. Karena habisnya dari nanti saya kasih tahu di grup. Boleh. Oke, materinya tetap di-share. Itu aja, ya. Yang lainnya mungkin Bapak Ibu bisa, ya, cara membuatnya, ya. Membuat buku catatan atau bahan ajar dalam bentuk buku ini, ya, buku catatan kita, ya. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak ada, ya? Oke. Kalau kita ada, kita melanjutkan bagaimana menambahkan OneNote book, tugas, dan nilai di Microsoft Teams. Oke, kita kembalikan ke Microsoft Teams. Tadi di Office, ini di Microsoft Teams. Artinya kita punya 2. Artinya kita, kalau Microsoft Teams itu adalah aplikasi, ya. Kematian suara orang. Ini bisa matikan suara orang. Masuk suara Pak Didi. Suaranya nggak kedengaran Pak. Nah, kita kembali ke menambah OneNote book, kemudian tugas dan nilai di Microsoft Teams, ya. Barangkali Bapak Ibu, kita kembali ke aplikasi Microsoft Teams. Tadi di akun Office, ya. Di Office di Microsoft Teams itu yang ada pada kelas kita adalah misalnya Bapak Ibu nanti membuat kelas, ya. Yang ada kelasnya di menunya itu yang ada postingan, file, kemudian berikutnya tidak ada, kosong, ya. Sama seperti saya. Bagaimana ingin menambahkan buku catatan siswa, kemudian tugas, kemudian nilai, ya. Kita kliknya ditambah di sini. Kita klik ditambah, ya, di aplikasi Microsoft Teams. Kita klik tambah di sini, kemudian setelah klik tambah di sini akan muncul seperti ini. Kemudian klik aplikasi lainnya. Klik di sini aplikasi lainnya. Oke, setelah kita klik aplikasi lainnya, kemudian kita ingin membuat apa ini? Misalnya catatan. Oke, catatan. Kita buat catatan. Kita ketik di sini, ya. Kita ketik di sini catatan agar muncul ini karena ini banyak soalnya, ya. Banyak. Jadi ini kita cari. Oh, berarti catatan muncul di sini. Catatannya berarti di sini OneNote, ya, catatan.
Jadi gunakan buku catatan OneNote untuk berkolaborasi pada konten digital dan berbagi dengan tim Anda. Artinya kalau kita sudah membuat bahan dalam bentuk buku catatan kita, ini bisa kita bagi nanti. Nah, jadi Bapak Ibu setelah masuk ke kelas saya nanti, ke kelas pelatihan ini, itu nanti Bapak Ibu boleh melihat bagaimana bentuk bukunya, ya. Oke, kita klik di sini, ya. Bapak Ibu jangan klik yang 3 ini ya, tapi kliknya di tengah ini, ya. Saya ingatkan, jangan klik di sini nanti ada titik 3, tolong jangan diklik titik 3, tapi kliknya di tengah-tengah ini. Kita klik di tengah ini akan muncul seperti ini, ya, akan muncul seperti ini. Buka, tapi Bapak Ibu jangan buka, ya. Tapi Bapak Ibu jangan buka, tapi kliknya di tanda ini, yang paling ujung ini, ya. Yang paling ujung ini akan muncul 2 ini, ya. Tambahkan ke tim. Nah, tambahkan ke tim. Jadi Bapak Ibu tolong jangan salah untuk mengklik. Kalau salah diklik berarti salah nantinya. Kalau buka ya berarti buka aja nanti, tidak save ke tambah ke Microsoft Teams kita. Kemudian kita klik tambah tim, kemudian pastikan nama kelas kita di sini, ya, pastikan. Kadang-kadang kita banyak kelas di sini, ya. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D dan sebagainya. Nanti muncul di sini, kita klik, kita cari di sini. Ini kebetulan kelasnya baru 1 misalnya, ya, atau 2. Jadi mudah untuk kita cari. Jadi pastikan nama kelas kita ini. Katakan misalnya ini di Office 365. Kemudian setelah kita klik, kita pastikan di sini. Kemudian baru kita sisipkan, ya. Kita siapkan tabnya. Kemudian kita klik di sini. Kemudian akan muncul di sini. Nah, barangkali yang kita buat tadi di OneNote itu tadi banyak, misalnya ada buku matematika, kemudian ada catatan kecil, kemudian ada apa-apalah istilahnya. Jadi yang mau kita tambahkan ini apa gitu, ya? Yang mau kita tambahkan di catatan ini apa misalnya? Katakan misalnya buku catatan bahan materi. Oke, pastikan buku catatan di bahan materi, atau mungkin nanti ada buku catatan lainnya, gitu, ya? Oke, kemudian simpan, klik simpan di sini, klik simpan. Oke, kemudian setelah kita simpan akan muncul pada Microsoft Teams kita ini catatan bahan materi ini muncul, ya. Kemudian kalau kita lihat buku ini ada pengantar tadi, ada materi 1, materi 2, materi 3, materi 4. Setiap judul ini ada subjudul. Saya buat pengantar tadi misalnya biografi, ya. Ini materinya, kemudian jadwal, ada fasilitas, ada Office 365 mengenai itu, ya. Kemudian ada aktivasi dan sebagainya. Materi 1 ada juga di bab 1 itu tadi, nanti ada lagi subbabnya. Ya, pastikan adalah ini bab dan ini subbabnya. Dan ini materinya, ini halaman bukunya. Ya. Mungkin barangkali seperti itu bagaimana cara menambahkan, ya, menambahkan fitur-fitur kalau misalnya fitur itu belum ada. Tapi biasanya kalau kelas baru itu belum ada fiturnya. Ya, maka kita harus tambah di sini, gitu. Ya, oke. Setelah catatannya sudah kita buat, ya, sehingga kita ingin menambahkan apa ini yang belum ada. Filenya udah ada. Kalau filenya itu udah otomatis dia, ya, udah otomatis. Kemudian setelah itu akan mau kita tambah berarti di sini yang belum ada tugas, ya, tugas sama nilai. Ini penting karena tugas itu adalah hal yang utama dalam proses pembelajaran kita. Kemudian juga adalah nilai, ya. Oke, kita tambah lagi di sini. Kita klik tambah, ya. Setelah kita klik tambah, sama halnya seperti yang tadi. Kita berulang, ya. Berarti di sini kita klik aplikasi lainnya. Kita klik aplikasi lainnya, sama seperti jalan tadi. Kemudian kita cari di sini aplikasi tugas. Oke, ini kebetulan dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kalau dalam bahasa Inggris? Nah, ketik bahasa Inggris. Kalau tugas berarti asesmen, ya. Kalau nilai berarti grade. Nanti muncul di sini. Nah, kita klik di sini. Misalnya asesmen, nanti keluar asesmennya. Ataupun nilai nanti keluar dia, ya. Kalau enggak kita klik ini nggak muncul ini sebelah kanan ini nggak muncul. Karena apa? Banyak ini. Ya, aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan ini banyak sekali, ya. Oke, makanya perusahaan-perusahaan menggunakan ini. Ada sumber daya manusia, produktivitas, manajemen proyek dan sebagainya. Penjualan mungkin banyak di sini. Hal-hal yang memang yang berhubungan dengan aplikasi yang berhubungan dengan Microsoft Teams di sini. Makanya saya bilang ini sangat rekomendasi gitu, ya. Untuk pendidikannya sangat cocok gitu, ya. Ada nilai dan sebagainya. Kita klik misalnya. Kita ingin mencari tugas, aplikasi tugas.
ya. Kita klik di sini, jangan klik, saya ingatkan kembali, jangan klik di titik 3 ini nantinya jika ada, ya. Kemudian tugas ini apa? Tugas ini adalah alat bagi para guru untuk membuat, mendistribusikan, melacak, dan meninjau hasil pekerjaan siswa. Jadi siswa itu menggunakan alat untuk menjawabnya. Itu instruksi-instruksi daripada guru. Oke, kita klik di sini, ya. Kemudian jangan klik buka, tapi kliknya di ujung ini, panah ke bawah, ya. Kemudian kita klik kan muncul ini. Tambahkan ke tim, kita klik tambahkan ke tim. Kemudian kita pastikan juga nama kelas kita, ya. Saya ingatkan kembali, kita ingatkan juga nama kelasnya, jangan sampai lupa nanti. Kemudian kita siapkan bootnya. Oke. Kemudian akan muncul tugas, sudah ada nih di layar Microsoft Teams kita tugasnya, ya. Kemudian setelah itu bagaimana kita membuat tugas? Nah, sedikit ini, ya. Cara buat tugasnya, misalnya kita klik tugas, kan muncul mulai. Kemudian setelah mulai, muncul di sini buat. Setelah kita mulai tadi buat, karena ini masih kosong, belum ada tugas yang kita berikan, ya. Ini masih langkah-langkahnya kita buat. Setelah kita buat, klik buat tugas. Katakan ingin membuat tugas atau katakan ingin membuat kuis, ya. Tinggal kita klik aja, katakan ini tugas, oke, silakan tugas. Nanti Bapak Ibu berkolaborasi aja, nggak apa-apa, ya. Nanti Bapak Ibu mau buat kuis, silakan, gitu, ya. Buat tugas, kemudian setelah kita buat tugas kan muncul ini, ya, muncul ini. Nah, misalnya tugasnya mau kita buat apa? Misalnya materinya bab 1, ya. Katakan di dalam materi ini berarti ada 4 bab, berarti ada 4 tugas, ya, yang mau kita buat. Misalnya tugas pertama tentang Microsoft Teams, gitu, ya. Tugas kedua berarti nanti tentang Microsoft Office Form, gitu, ya. Ini masih contoh, ya. Tugas Microsoft Teams, kemudian nanti ketik poin, ya. Ketik poin, nanti tambahkan di sini, tambahkan sumber daya. Artikan sumber daya itu tugas-tugas yang mau dibuat, yang mau dilampirkan nantinya para peserta, ya. Kemudian kasih poin. Nah, misalnya kebetulan biar dapat 100, ya, karena ini ada 4 tugas, ya. Tugasnya esai, katakan, ya, esai. Kalau tugas COS mungkin nanti ada aplikasi yang mereka jawab, ya, makanya melalui form itu tadi, ya. Tapi kalau ini adalah tugasnya melalui esai. Katakan misalnya soal-soal dalam bentuk esai, ya. Berarti di sini adalah kita kasih karena nilai soalnya 4, dia dapat 100, bahwa nilainya adalah 25. Ya, 25. Kemudian kita kasih, nah, batas jatuh temponya. Katakan ini seperti tugas kita ini, misalnya saya tentukan nanti tanggal 30. Jadwal kita tanggal 30 September 2020, waktunya sampai dengan jam 12 malam. Lewat jam 12 malam itu tidak bisa dikirim lagi. Sudah di close, ya. Jadi nanti Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu praktekkan kepada siswa, ya, tugasnya terserah nanti mau ditentukan 1 hari, 2 hari, 1 minggu misalnya, ya, itu terserah, ya, itu terserah dari Bapak Ibu, ya. Kalau semuanya sudah lengkap di sini, kemudian di sini disimpan boleh, kemudian ditugaskan, ya. Kalau udah ditugaskan ini otomatis sudah tersimpan, ya. Nah, kita buat tugaskan aja, artinya sudah kita kirim ke tim kita. Jadi tim itu nanti bisa dibacakan. Oh, berarti ada tugas yang harus diselesaikan. Misalnya seperti ini, tugas. Oke. Ini tugasnya sudah dilihat, ya. Berarti tugasnya sudah ditugaskan, jatuh temponya tanggal 30 September tahun 2020 pukul 23.59. Berarti 24 pas jam 12 malam, ya. Kemudian ini mau kita buat tugas kedua, boleh, silakan, hal yang sama, buat sama seperti itu tadi. Berarti di sini ada 4 tugas. Silakan Bapak Ibu dengan dengan poin-poin yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu. Kemudian buat lagi dan sebagainya, ya. Oke, kemudian setelah muncul tugas, ya, setelah kita buat tugas tadi akan muncul di asesmen ini, ya, akan muncul di asesmen ini bahwa tugasnya sudah ada. Nanti Bapak Ibu boleh lihat. Ini semua boleh lihat ini. Tugasnya. Ini semua boleh lihat, ya. Semua boleh lihat. Artinya
apa namanya, tugas yang sudah guru berikan, ya, ini boleh dilihat. Jadi nanti Bapak Ibu boleh tinggal klik aja lihat tugas masing-masing, ya, di kelasnya masing-masing. Maksudnya di kelas, misalnya kebetulan di kelas office, ini masing-masing sudah muncul misalnya, ya. Ini kebetulan di tempat Ibu belum, karena belum saya kasih tugas. Ini masih saya korek-korek dulu, gitu ya. Oke, kemudian kalau Bapak Ibu mau tambah lagi misalnya. Oke, sudah selesai dengan tugas, kita akan menambahkan nilai, ya, nilai di sini. Kita tambah di sini, kemudian hal yang sama kita ikuti dengan aplikasi lainnya. Kemudian di sini kita ketik nilai atau dalam bahasa Inggrisnya grade, ya. Kemudian akan kita klik di sini. Oke, ini nilai ini apa? Nilai ini adalah alat bagi guru untuk melacak dan meninjau tugas siswa. Siswa menggunakan alat untuk memeriksa umpan balik mereka. Jadi kita nanti bisa kita lihat. Misalnya Bapak Ibu tugas tadi sudah kita berikan, itu nanti gurunya akan mengecek. Oh, ini kurang lengkap. Nah, kita kasih balik lagi, mau diperbaiki. Nanti ada feedbacknya. Misalnya jawabannya kurang lengkap, mau dilengkapi. Nah, nanti dibaca feedbacknya, ya. Bapak Ibu baca, nanti bagaimana prosesnya. Oke. Kemudian kita klik di sini dengan hal yang sama, tambah ke tim. Ini kebetulan dia tidak ada lain, cuma hanya dia sendiri. Tambah aja ke tim. Kalau ada memang ini, boleh diklik yang seperti itu, tambah ke tim, ya. Kemudian ini kita pastikan juga nama kelas kita. Kemudian kita klik sisipkan tab, ya. Tab di sini. Kemudian oke, akan bertambah di sini nilai. Seperti itu, ya. Nanti di sini akan muncul. Nah, ini nama kelas nama gurunya. Kemudian nanti akan muncul siapa-siapa yang sudah menjawab soal gitu. Misalnya si A, si B, si C, nanti bisa kita lihat. Ya, nanti bisa kita feedback lagi. Ini bisa kita lihat jumlah totalnya, bisa kita lihat berapa misalnya nilainya, ya. Kita periksa satu-satu, kita verifikasi, ya. Sama juga nanti kami verifikasi tugas Bapak Ibu, ya. Nanti kami melihat, oh ini kurang lengkap, oh jadi mohon dilengkapi dan sebagainya. Oke, mungkin barangkali cara membuat catatan bahan ajar, kemudian tugas, kemudian nilai, ya. Oke. Kemudian kita lihat nanti di postingan lagi di umum, ya. Kita buka lagi, berarti sudah ada asesmennya, kemudian nilainya, dan juga di tugas ini sudah ada nilai. Berarti tadi di fitur ini yang ada cuma hanya postingan, file, tugas, nilai, catatan, ya. Berarti sudah lengkap. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan apalagi terserah nanti di sini, ya. Itu boleh, silakan, ya, bebas di sini, tidak ada masalah, gitu. Oke, mungkin barangkali itu yang dapat saya sampaikan, ya, untuk materi kita hari ini. Nanti berikutnya kita praktekkan. Kalau memang nanti ada pertanyaan, kita praktekkan. Kalau memang jelas, ya, langsung ke tugas. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Halo Bapak Ibu. Ya Pak. Pak Didik. Ya Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, ini kebetulan saya kan berhubungan tugas-tugasnya dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kira-kira itu nanti bisa nggak di copy dari Word biasa, kemudian dipindahkan ke Mari, ataupun menempelkan ayat-ayat Al-Quran, gambar-gambar gitu. Sekian, terima kasih. Halo Bu, sangat bisa Bu, sangat boleh. Itu saya tadi saya copy aja Pak, Bu. Jadi makanya cepat siapnya. Tapi kalau misalnya kita ini kan agak lama ya. Kalau matematika mungkin perlu sedikit kecerdasan equation ya. Jadi perlu berhati-hati gitu ya. Tapi kalau misalnya gambarnya, kalau filenya sudah ada di Word, tinggal kita copy paste, itu lebih gampang. Nanti Bapak Ibu boleh mempraktekkan ya, sangat gampang ya, tidak sulit. Tinggal kita copy paste, menunggu jaringan. Kalau jaringannya cepat, lancar, itu cepat dia muncul di layar kita. Mungkin barangkali itu Bu. Baik Pak, terima kasih. Yo, sama-sama. Mungkin barangkali ada yang lain ya.
Halo, yang lain, Bapak Ibu jangan malu-malu Bu. Ya, tapi kayaknya di grup aman-aman aja ya. Saya lihat di grup aman, adem gitu ya, tidak ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Kayaknya tugasnya sudah selesai ya. Ada yang nanya kantong tugasnya mana gitu ya, belum, kita siap ya. Kantong tugasnya ya, mungkin langsung kita ke kantong tugas biar kita langsung belajar, langsung buat tugas, belajar langsung praktek ya. Langsung kita simpan di portofolio ya. Ini barangkali tugas kita ya. Langsung ke ini, tugas Bapak Ibu simpan dulu di Word sebagai portofolio. Ya, simpan dulu di Word ya. Nanti biar mudah nanti carinya di mana. Oh, tugas 1 di ini, tugas 2 di ini ya. Untuk tugas pertama apa? Tentang Microsoft Teams. Awalnya Bapak Ibu masuk dulu ke diklat ya, Office 365 IG Aceh Selatan, kodenya 127XX5G. Kemarin sudah masuk, alhamdulillah sudah hampir 60 lebih ya, tapi masih ada sisa sedikit lagi ya yang belum. Kenapa? Kalau misalnya Bapak Ibu tidak masuk ke kelas ini, bagaimana Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu masuk ke room kemarin itu, tapi hari kedua, ketiga itu tidak masuk ke diklat ini gitu ya, makanya tidak bisa gitu ya. Jadi tidak bisa kita nilai nanti karena penilaian itu semua di sini. Jadi semua instruksi, semua ininya berarti kita lebih banyak menggunakan Microsoft Teams. Kalau WA cuma hal-hal yang urgent aja lah istilahnya ya. Jadi semua informasi nanti ya, itu surat undangan udah saya kirim misalnya ya, tinggal Bapak ambil aja misalnya ya. Materi-materi juga sudah ada di kelas ini, nanti tinggal Bapak Ibu ambil aja, tinggal download aja gitu ya. Jadi di WA itu hanya hal-hal yang ini aja, misalnya bimbingan seperti biasa ya. Kalau kadang-kadang saya nggak membuka ini, tetapi semua bahan kegiatan kita ya, semua informasi berhubungan dengan Microsoft Office itu sudah ada di Microsoft Teams gitu. Jadi kita kebanyakan menggunakan ini aplikasi kita gitu ya. Makanya Bapak Ibu masuk dulu ke kelas ini dengan link ini. Misalnya tidak bisa masuk dengan kode ini, tapi masuknya dengan link ini. Oke, silakan, nggak jadi masalah. Kalau link ini harus kita ini dulu ya. Misalnya nanti Bapak Ibu ada peserta yang lain, Bapak Ibu buat kelas nanti ya, membuat kelas dengan nama sendiri, kemudian membagikan kode kelas dan link kelasnya ya. Sebanyak minimal 30 orang. Nanti saya bisa cek ya. Di kelas Bapak Ibu itu harus ada 30 peserta. Harus ada 30 peserta ya. Kemudian setelah semuanya itu ya, Bapak Ibu nanti bagikan kode kelasnya atau bagikan linknya ya, bagikan linknya. Kalau Bapak Ibu mungkin masukkan dengan kode itu otomatis masuk ke kelas Bapak Ibu peserta yang lain. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu membagikan link itu harus ada persetujuan. Harus ada persetujuan daripada Bapak Ibu, nanti menyetujui lah istilahnya. Setelah orang peserta meng-add, Bapak Ibu menyetujui. Nanti boleh kita lihat nanti ya, contohnya. Kemudian semuanya itu Bapak Ibu buka file Microsoft kelas Bapak Ibu screenshot dulu. Screenshot, kemudian Bapak Ibu copy link kelas ini tadi. Berarti di situ ada screenshot daripada kelas, kemudian ada kode kelas, kemudian ada link, kemudian Bapak Ibu simpan di Word, ya. Nanti file Word itu akan disimpan di OneDrive ya, di OneDrive. Jadi nanti Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan OneDrive-nya. Jadi yang dikirim ke saya apa? Yang dikirim ke saya adalah link OneDrive-nya itu yang sudah dipendekkan. Ya, itu dipendekkan dengan, nanti saya kasih konsep apa aja yang dipendekkan, misalnya nama, tugas Bapak Ibu gitu ya. Oke. Kemudian tugas kedua ya, tugas yang kedua kemarin itu membuat formulir atau kuesioner. Satu aja ya, membuat formulir atau kuesioner, kemudian berikan kode linknya. Waktu kita buat formulir tadi kan kita share. Berarti kan ada kodenya. Itu kodenya itu dipendekkan gitu ya. Setelah dipendekkan, masukkan ke Word juga. Setelah dimasukkan ke Word, kemudian di screenshot. Setelah kita review daripada formulir itu tadi, screenshot setengah aja, nggak perlu semuanya.
screenshot semuanya, kemudian beserta linknya di copy di Word, kemudian Word-nya itu dimasukkan ke dalam OneDrive-nya. Nanti saya coba praktekkan bagaimana cara memasukkan ke OneDrive. Kemudian OneDrive itu kan ada linknya. Nah, link ini yang dikirimkan ke saya. Ya, saya butuh linknya aja, link OneDrive-nya. Nah, begitu juga dengan soal, ya, atau kuis, ya, sama. Berikan kode linknya, kemudian setelah itu semua di preview, di screenshot, kemudian disimpan di Word beserta linknya, kemudian nanti disimpan di OneDrive. Pokoknya disimpan dulu di Word-nya dulu, ya. Dibuat portofolio yang bagus, kemudian disimpan satu-satu tugasnya, ya. Kemudian setelah itu tugas hari ini. Tugas hari ini materi Microsoft OneNote dan bahan ajar interaktif, ya. Nanti akan kita ajarkan bagaimana merancang bahan ajar yang interaktif, ya, dengan menggunakan PowerPoint, ya. Oke. Untuk OneNote ini yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu buat rancang OneNote-nya mapel masing-masing. Nah, misalnya biologi. Ya, barangkali berapa bab aja atau barangkali bab atau subbab aja. Yang penting ada bab, ada subbabnya. Ya, ada bab, ada subbabnya. Kemudian nanti kan di situ ada share. Nah, share itu berikan kode linknya. Ya, berikan kode linknya. Kemudian OneNote itu di preview, kemudian atau dibuka di preview, kemudian di screenshot, disimpan di Word, kemudian Word itu akan disimpan di OneDrive. Gitu, sama halnya. Kemudian tugas yang ketiga ini adalah membuat bahan ajar interaktif yang berhubungan dengan pemanfaatan Microsoft Teams. Nantinya setelah saya bahas kemarin itu buat langkah-langkahnya, ya. Kemudian manfaat Microsoft Form, di situ ada formulir, ada kuis. Artinya di situ nanti Bapak Ibu rancang bagaimana cara membuat Microsoft Form, ya, misalnya membuat formulir, langkah-langkahnya, kemudian membuat kuis, ya. Jadi secara itu tinggal copy aja, tinggal buat di PowerPoint, ya. Begitu juga dengan pemanfaatan Microsoft OneNote, ya. Kemudian nanti ada tugas terakhirnya adalah pemanfaatan Microsoft Suite, ya. Ini juga berikan link OneDrive-nya, ya. Semuanya ini disimpan Microsoft ini PowerPoint itu disimpan masing-masing ke buat folder. Ya, dibuat folder, disimpan di OneDrive. Nanti di OneDrive itu linknya akan dibagikan, dipendekkan dan dikirim ke kantong tugas. Oke, mungkin hanya itu Bapak Ibu, ya. Barangkali pemaparan dan tugas, ya. Barangkali mungkin masih bingung apa aja tugasnya, ya. Karena waktunya masih lama, ya, sampai dengan tanggal 30 September, ya. Tanggal 30 September nanti tinggal ini, ya. Jadi sedikit-sedikit tinggal cicil aja, ya. Tinggal cicil aja, tinggal satu dibuatnya, nanti mana yang kurang paham ditanyakan kepada saya atau kepada Pak Heria atau kepada Pak Mahmudi, ya, atau kepada Pak Irfan, ya, ini masternya, ya. Pak Irfan, ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu? Ini waktunya masih panjang, ya, materinya memang agak singkat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Silakan, Bu. Perkenalkan diri dulu, Bu. Ya, nama saya Rina Surya Asmayeti dari SMA Negeri 1 Labuhan Haji. Gini, Pak. Beberapa hari yang lalu sebelum kita ikut pelatihan Microsoft Teams, kan, saya pernah dapat email undangan dari Microsoft Teams dari kawan, kan. Kemudian diundang seperti ini katanya, you have been added as a guest, apa katanya ini, untuk Microsoft Teams katanya, gratis katanya. Itu nanti langkah-langkah joinnya gimana tuh, Pak, tuh? Karena setelah saya ikuti, saya nggak mengerti gitu. Halo. Ya, boleh diulang lagi, Bu? Ini jaringannya tadi. Oke, silakan, Bu. Begini, Pak. Saya kan kemarin ini kan sebelum kita ada pelatihan ini kan,
Saya dapat Undangan dapat gitu ya. undangan ke email saya, bukan email IG ini ya, email yang Google-nya, untuk bergabung ke Google Team namanya Pak ya. Bukan Google Team, Benar, Microsoft benar. Team, maaf. Microsoft. Team. Terus kan saya klik lah Pak kan, tapi beberapa langkah setelah itu saya nggak mengerti lagi gitu. Ada katanya, ada yang bilang gratis, karena ada yang bilang berbayar, makanya saya nggak ikuti lagi. Cara-cara langkah untuk mengikuti kalau dapat undangan seperti itu gimana Pak? Boleh saya jawab terus ya? Ya, Yang silakan lebih Pak. jelas ya. Kalau ada undangan seperti itu, ya ikuti aja di situ langkah-langkahnya. Biasanya kalau mengikuti itu tetap harus ada akun gitu ya. Kalau tidak ada akun, bagaimana kita masuk? Kalau misalnya di undangan itu diberikan akun ke kita, ya. Tapi kalau misalnya tidak ada akun, ya bagaimana gitu? Cuma hanya sekedar webinar gitu ya. Hanya semacam semacam seminar gitu. Kalau memang Bapak Ibu mengikuti kegiatan itu cuma hanya mendengar saja, ya nggak jadi masalah. Itu semacam ada kegiatan yang dibuat oleh Microsoft kepada guru-guru mungkin salah satunya ya. Tinggal kita ikuti aja gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu kalau ada undangan seperti itu ikuti aja. Ya, saya sering kok kadang-kadang cuma karena nggak ada waktu untuk mengikutinya gitu ya. Misalnya harus registrasi dulu, harus daftar dulu gitu ya, biar dikasih mungkin nanti akun daripada webinarnya gitu. Tapi kalau misalnya kita mengikuti pelatihan seperti ini, kan harus ada akun. Apapun cerita, untuk masuk ke Microsoft Team ini harus ada akun. Ya, setiap akun itu beda-beda. Contoh misalnya, Pak Haria itu sudah mengikuti pelatihan diseminasi sama saya dengan menggunakan akun guru inovatif gitu ya. Guru inovatif itu di luar daripada kegiatan IG ya, itu memang langsung daripada kami sebagai trainer ya, kami harus itu memang langsung dari Microsoft itu sendiri gitu. Tapi Microsoft itu sendiri itu nanti ada akun guru inovatif gitu ya. Kalau Bapak Ibu masuk ke guru inovatif bergabung dengan ini tidak bisa, beda-beda gitu ya. Makanya Pak Haryani belum bisa masuk dia. Karena saya suruh cari dulu akunnya, akun IG gitu. Masuk akun IG boleh. Jadi tergantung kegiatan kita ini. Makanya orang lain itu tidak bisa masuk. Hanya yang memiliki akun yang bisa bergabung di dalam room ini gitu. Misalnya di sekolah kita. Jadi di sekolah kita itu nanti ada akun sekolah gitu ya. Akun sekolah. Jadi akun sekolah itu tidak bisa masuk kalau misalnya tidak ada persetujuan dari sekolah itu. Gitu ya, begitu juga dengan IG. Orang lain tidak bisa masuk kalau misalnya tidak memiliki akun IG gitu. Jadi istilahnya masing-masing ya artinya macam kerjasama, macam MOU nanti ya. Misalnya Microsoft itu kerjasama dengan sekolah. Jadi sekolah itu nanti punya akun masing-masing. Jadi akun Bapak Ibu nanti ada kegiatan IG misalnya ya, kemudian Ibu masukkan dengan akun sekolah itu tidak bisa. Begitu memang di privasinya lah istilahnya. Jadi masing-masing itu sudah punya kita grup sendiri atau tim sendiri, namanya Microsoft Team. Jadi itulah tim kita gitu ya. Barangkali seperti itu ya Bu Rina ya. Pak, gini maksud saya loh Pak. Saya kan dapat undangan itu ke email Google saya gitu kan. Dari orang yang sudah memiliki akun Microsoft Team. Kemudian kan saya ikuti. Setelah saya ikuti langkah-langkahnya, terkendala di ini loh Pak. Dia itu kan waktu itu kan email saya kan email Google, bukan emailnya Microsoft. Jadi terkendala di situ. Gimana cara untuk langkah berikutnya biar bisa masuk gitu loh Pak? Biar bisa masuk, berarti email Ibu yang harus diperbaiki. Halo Bu.
Halo? Iya, Mungkin silakan. saya bisa bantu jawab, Pak. Boleh, silakan. Mungkin seperti ini maksudnya, ketika dia diundang dengan menggunakan akun Gmail atau non Microsoft, dia kan nanti kan bisa masuk sebagai tamu, Pak. Jadi tinggal diikuti saja link yang diberikan sama temannya itu, lalu konfirmasi, biasanya itu nanti akan diminta nomor HP atau pemberitahuan. Tapi akunnya nanti sebatas tamu saja atau pengunjung saja. Tidak selengkap fitur yang kita miliki sebagai orang yang punya akun Microsoft. Karena saya juga pernah dapat undangan seperti itu, Pak. Di invite dari email non Pak. Iya benar Pak. Kan seperti saya jelaskan tadi kan diikuti aja gitu. Jadi maksudnya itu sebagai tamu. Sebagai peserta gitu ya. Sebagai peserta mungkin mereka itu membuat itu sebagai macam seminar atau webinar gitu ya. Kalau pelatihan itu kan udah saya bilang tadi untuk masuk ke akun itu, untuk masuk ke Microsoft Teams itu memang harus ada akun gitu. Cuma pertanyaan Bu Rina bagaimana kelanjutan kalau emailnya tidak ada lagi ya Ibu ya? Begitu ya Bu? Bukan tidak ada lagi Pak. Setelah saya ikuti kan Pak kan kendalanya di sini apa namanya itu dikatakan biar bisa kita ikuti gitu ya kita nggak tahu lah istilahnya kalau misalnya Microsoft itu memberikan izin untuk bisa ikuti ya bisa kita ikuti gitu ya. Tapi kalau nggak bisa ya mau gimana ya? Seperti itu barangkali Bu. Mohon izin bentar bicara Pak. Itu mungkin bersifat pribadi ya, kalau Microsoft itu mengundang ya ada semacam seminar ya ikuti aja gitu ya, boleh mengikuti aja, tidak ada masalah gitu ya. Oke, ini selain daripada itu di luar daripada kegiatan ini ya, itu hal-hal pribadi. Silakan Bapak Ibu kalau memang mau mengikuti kegiatan Microsoft ya silakan gitu ya, nggak jadi masalah gitu ya. Bukan kegiatan Pak. Tapi saya sudah paham seperti yang disampaikan Pak Irfan Dhani, terima kasih. Tapi bukan yang maksud saya itu bukan kegiatan, bukan pula seminar. Seperti misalnya Bapak mengundang saya melalui email, itu yang maksud saya itu loh Pak. Oh gitu, ya. Sebagai tamu berarti ya? Iya, udah ada sampaikan sama Pak Irfan Dhani tadi kan Pak kan. Terima kasih Pak ya. Oke, yuk. Karena belum ada akun daripada Microsoft, itu daftarnya lewat Gmail ya, atau email ya, betul. Berarti ada orang yang kawan Ibu yang mau misalnya contoh misalnya ya, ini Bapak Ibu kan sudah punya Microsoft Teams nih ceritanya. Sementara yang lain boleh nggak gabung? Boleh. Selain daripada orang IG misalnya ya, mau yang orang lain tanpa ada akun, katakan misalnya akun IG nggak ada gitu, boleh, tapi lewat Ibu daftarnya nanti masukkan alamat Gmail gitu ya, nanti Gmail itu akan dikonfirmasi ke Gmail masing-masing ya, itu nanti tapi di dalamnya fitur-fitur yang ada itu tidak bisa semuanya untuk dimanfaatkan ya. Gitu. Misalnya ingin membuat tugas, ya, misalnya ingin membuat catatan, ya, misalnya ingin ya, artinya fiturnya lengkap itu tidak, gitu, ya, hanya sangat-sangat terbatas. Oke, mungkin barangkali seperti itu, ya. Kalau misalnya dengan menggunakan, masuknya lewat akun lewat Gmail, gitunya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Insya Allah sudah ini ya, sudah paham. Kemudian yang lainnya barangkali Bapak Ibu. Pak Didi, mau bertanya Pak Didi? Silakan Pak. Ini saya mau bertanya, kemarin Pak Didi tugasnya minimal 30 anggota sudah bergabung di di kelasnya. Di kelas. Oke. Kemarin sudah saya coba menambahkan, tapi saya menambahkan email peserta, bukan email akun IG-nya, bukan akun Microsoft Teams-nya. Jadi yang kita tambahkan apakah teman-teman itu bergabung lewat akun Microsoft Teams yang telah Bapak bagikan atau email pribadinya masing-masing? Oke. Karena ada dua versi ya, apakah dia gabung sebagai ada dua versi ya? Gmail atau dia gabung pakai
email ya pakai Email. @email.id. Oke, mungkin itu pertanyaannya, Pak. Oke. Boleh, nggak jadi masalah sih kalau memang Bapak Ibu mau menghandle peserta yang lain, oke silakan. Artinya mungkin sekalian juga memberikan pengetahuan ya kepada orang lain gitu ya. Barangkali mungkin ini yang pasti adalah nanti bisa saya cek di dalam itu sudah ada pesertanya 30 orang minimal ya. Minimal. Kalau memang lebih daripada itu ya silakan, nggak jadi masalah. Ya. Mungkin boleh Pak, nggak jadi masalah ya Pak ya. Mungkin barangkali yang lain juga bisa untuk misalnya menggunakan Gmail yang lain atau memang dengan kawan-kawan yang ada di dalam grup kita, grup diklat ini boleh. Silakan. Kita berikan bebas, Pak. Ya, tidak ada keterbatasan. Yang penting Bapak Ibu, tujuan Bapak Ibu itu sudah tahu kemana arahnya. Barangkali itu ya Pak Irfan ya? Ya Pak. Nah, karena kemarin saya ketika buka tim kan ternyata sudah banyak kawan-kawan yang menambahkan ke dengan email IG itu. Tapi nanti boleh Bapak jelaskan juga ya. Artinya setelah bergabung nanti ya ya mereka juga bisa masuk ke office-nya gitu ya. Cuma mungkin fasilitasnya ya agak kurang mendukung kalau memang itu ya. Tapi kalau misal masuk ke tim juga itu kurang juga fasilitasnya agak kurang lah istilahnya ya, tidak semuanya itu diberikan gitu. Oke, barangkali nanti Bapak Ibu boleh menjelaskan dengan menggunakan akun Gmail fasilitasnya. Nanti boleh nanti mereka dapat sendiri nanti gitu ya. Setelah mereka kotak-katik daripada Microsoft Teams ini, Bapak Ibu bisa membuat tugas. Loh, saya kok nggak bisa Pak Irfan gitu ya. Minimal Bapak Irfan sudah tahu kenapa nggak bisa atau tidak bisa untuk membuat nilai gitu ya. Mungkin barangkali seperti itu Pak Irfan ya. Oke, yang lain mungkin Bapak, ini banyak, ini ada 55 peserta ya. Termasuk saya ini berarti 54 ya. Pak harinya belum masuk ya? Belum bisa masuk ya? Ini banyak peserta yang terkendala jaringan nih kayaknya Pak Dede. Karena kita lihat jaringan ya, iya. Banyak yang masih putar-putar di sana, blank dan lain-lain. Oh gitu ya? Ya, banyak nih yang yang terkendala jaringan. Karena kalau saya lihat ini Microsoft ini lumayan berat kali Pak Dede. Jadi ya, karena videonya. Ya, kalau kita buka pun memang loadingnya responnya memang lama, baik dalam di HP maupun di kursor mouse kita. Ya, tergantung jaringannya Pak. Kalau saya lancar di sini Pak. Oke. Ya, kalau saya lancar, suaranya lancar, semuanya lancar ya. Alhamdulillah. Kalau misalnya videonya tidak dihidupkan Bapak Ibu, mungkin lebih lancar lagi gitu ya. Karena Bapak Ibu ini rata-rata videonya gambarnya videonya diaktifkan ya. Makanya agak sedikit ini. Jadi kalau di saya suaranya sangat jelas sekali ya. Sangat jelas sekali suaranya, sangat jelas sekali ya, karena saya pakai hotspot. Kecuali hotspot saya ada yang nelpon baru berhenti dia gitu ya. Kalau enggak, alhamdulillah lancar insyaallah ya. Itu. Oke, barangkali mungkin yang lain ya bisa bertanya. Waktu kita sampai jam 12 masih banyak sekali ya, kita manfaatkan sekali. Kalau memang sudah pas, sudah oke, kalau misal tidak ada lagi pertanyaan ya, tugasnya sudah memang sudah tahu apa yang mau dibuat ya. Kemudian kalau memang nggak ada ya, kita lihat di OneDrive-nya ya. Atau bagaimana cara memendekkan ya, saya praktekkan aja dulu ya. Saya praktekkan, saya bagikan ya. Oke. Bentar di OneDrive ya. Saya memendekkan, saya buka dulu Office ya, saya buka dulu Office. Oke, saya buka dulu Office. Kemudian kita langsung praktekkan ya, lebih gampang nantinya. Kemudian saya buka Word dulu biar lebih tahu apa pekerjaan kita nantinya. Oke. Ini sudah masuk ke akun, pastikan akun ini adalah akun kita ya, pastikan akun ini adalah akun kita. Kemudian kita misalnya ingin membuat catatan. Catatan kan sama seperti ini ya. Kita klik di sini ya. Setelah kita klik ya, kemudian kita news ya,
kita ingin membuat yang baru misalnya dan sebagainya, langkahnya nanti bisa diikuti yang sudah saya bagikan. Ini misalnya catatan yang sudah saya buat ya. Nah, ini catatan yang sudah saya buat walaupun ini belum habis gitu ya, belum sempurna, tetapi cara buatnya itu sudah tahu. Oke, sebentar jaringannya. Word-nya sekalian saya buka biar paham nanti cara tugasnya. Oke, Word-nya sudah kita siapkan. Kemudian belum terbuka. Lama ya prosesnya. Sebentar. Oke. Nggak bisa ya dibuka ya. Waduh, jaringan. Oke, sambil menunggu barangkali bisa kita buka Bitly. Bapak Ibu untuk menggunakan Bitly-nya, artinya Bitly ini adalah untuk satu cara untuk memendekkan daripada link itu tadi ya. Kita klik di Bitly. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun Bitly, Bapak Ibu buat dulu akunnya ya. Buat dulu akun, hampir sama dengan membuat akun yang lain ya. Membuat akun yang lain. Boleh pakai akun boleh. Kalau pakai akun, juga, misalnya ya. Sorry Wak sebelum itu tinggal. Tapi kalau enggak pakai akun, hilang itu sen. Oke. Setelah Bapak Ibu buat akun, nanti login lagi ya, akun itu nanti akan dikonfirmasi ke alamat Gmail karena diminta juga nama, kemudian nama panggilan, kemudian email atau Gmail, kemudian password ya. Bapak Ibu pastikan password dan Gmail itu disamakan semua. Jadi jangan nanti bingung gitu. Jadi biar sekalian email dan passwordnya. Kemudian setelah itu nanti cara membuatnya ya. Saya buka dulu kelasnya misalnya. Kelasnya saya buka di Microsoft Teams ya. Kita coba Microsoft Teams. Perpisahan Bara ya? Perpisahan. Oke. Kemudian ini kelas kita. Saya buka kelas ya. Oke. Kemudian setelah kita buka kelas, di sini kan ada titik 3 ya, titik 3. Kita klik titik 3 untuk mendapatkan link kelas kita yang mana? Yang ini ya. Yang ini. Untuk mendapatkan kodenya berarti dikelola tim di pengaturan. Ya, kita klik dulu di dapat ini link ini, kemudian link ini Bapak Ibu simpan. Link ini Bapak Ibu simpan, ya, salin dulu. Kemudian Bapak Ibu bawanya ke Bitly. Create ya, copy paste Bitly yang Bapak Ibu copy tadi, kemudian di sini diedit. Nah, misalnya kelasnya buat aja nama Bapak Ibu. Misalnya kelasnya apa nih tadi? Ya, kelas diklat. Nah, kalau Bapak Ibu berarti nama Bapak Ibu misalnya Irfan, misalnya ya, Irfan. Jadi pastikan Irfan, kemudian Office 365, Office ya, biar Office ya, Office 365. Oke, barangkali seperti ini contoh ya. Ini contoh. Sorry, Office 365. Ini nama kita, kemudian Office 365, kemudian nanti save. Nah, save. Setelah Bapak save, kemudian Bapak copy di sini. Bapak copy, kemudian simpannya di ini misalnya tugas 1 ya. Tugas 1.
berbayar, Pak. Manfaatan Microsoft Enggak ada yang Teams. beri. Gitu ya. Berarti ini screenshot. Nanti buat judul Sign up. screenshot. Kemudian kode kelas dan link. Oke, linknya tinggal di copy paste. Gitu ya. Oke, sudah selesai. Berarti linknya. Kemudian kita kembalikan lagi. Berarti kelasnya. Kita ambil di kelas ya. Ini kita inikan dulu. Oke. Kita minimalis dulu. Aduh. Ini kebetulan ada videonya ya. Nanti Bapak Ibu tinggal copy aja. Ini nama kelasnya ya. Kemudian dikliknya di sini, dikelola tim ya, dikelola tim, kemudian di pengaturan. Saya ingin yang di screenshotnya yaitu yang ada jumlah anggotanya ya. Jadi saya nanti bisa lihat ya, bisa saya pantau. Screenshotnya seperti ini, tinggal screenshot ya, tambahkan di ini, berarti tinggal copy paste. Tinggal copy paste, kemudian kelas titik 2, kita lihat kode kelasnya di pengaturan. Kode kelasnya berapa ini misalnya? Di kode tim ini ya, tinggal kita klik, berarti ini di copy aja ya. Kemudian di copy paste. Nah, ini soal 1 sudah selesai. Ini disimpan. Ya, disimpan di file Bapak Ibu dulu sebagai portofolio ya. Ini disimpan, save ya. Buat foldernya mungkin di sini kebetulan ini ada di filenya, buat file buat new folder, katakan ini adalah tugas. Ini tugas ya. Berarti ini buat dulu tugas. Mana dia? Oke, tugas. Oke, di tugas itu berarti nanti di sini simpan. Berarti ini tugas 1 pemanfaatan Microsoft Teams. Microsoft Teams, kemudian save. Artinya tugas pertama sudah selesai ya. Oke, nanti ini diedit, dibuat yang bagus dan sebagainya, kemudian di save. Berarti tugas pertama sudah selesai seperti ini. Ya, berarti ada screenshotnya, kemudian ada kode kelasnya, kemudian ada linknya itu. Oke. Kemudian setelah ini kita lihat, ini nggak bisa dibuka bukunya ya, apa mungkin karena kita lihat yang lain ya, bagaimana cara menyimpan di Google di OneDrive. Oke. Cara menyimpan di OneDrive, karena kita tadi udah simpan di laptop tadi, kita buat folder, kita simpan di sini, ya. Kita klik di sini, kemudian setelah diklik, ya, ini udah ke OneDrive, ya. Di OneDrive ini kita buka. Sama Google Drive. Kok nggak bisa ya? Jaring. Ini buku nggak bisa dibuka juga. Aduh, gimana ini? Bisa ya? Mungkin Bapak Ibu bisa buka OneDrive-nya itu, Pak Ivan? Pak Didi? Bisa dibuka OneDrive-nya? Office coba. Saya lagi rekor sini Pak Didi. Oh ya, oke. Mungkin yang Pak Muhib, ini kok nggak bisa ya sama saya ya? Mungkin dari apa yang terlalu banyak dibuka, di close aja WA-nya dulu Pak Didi. Boleh. Supaya tidak makan kuota.
Nggak, coba Pak, Bapak Ibu boleh dibuka barangkali memang akun Office-nya atau Microsoft Office-nya yang memang tidak bisa dibuka gitu. Ini juga tidak bisa bukunya. OneDrive tuh, OneDrive. Coba buka OneDrive itu. Oke, sambilan kita tunggu mungkin barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang bisa kita jawab. Di Google Chrome. Bukan di aplikasi. Yang berhubungan dengan di Google Chrome, Kak. Ini nggak bisa juga ya kita buka ya. Aduh, gimana ini? Office 365. Kalau jalan akun ini apa? Masuk ya, tapi sih Kak. Buka, masuk belum? Belum, itu aku tim beda. Kalau itu 365 lebih banyak bawah iklan. Coba buka One itu. Legend lah akun Rina Asmayati apa itu @ig_or_id itu. Halo Bapak Ibu, Pak Muhib ada nggak dalam ruangan ini? Pak Muhib? Pak Muhib. Saya buka. Gua buka OneDrive. OneDrive-nya bisa dibuka, Pak Didi. Bisa ya? Jadi tempat Pak Didi aja kayaknya yang apa? Oh alah, oke. Coba saya masuk di akun ini dulu ya. Akun satu lagi ya. Sign out. Pak Didi. Itu ya. Itu tak. Apa? Aku suka tadi kata Bapak tuh. Apanya? Edit aja. Edit. Rubah sampai yang beli. Sesuai kok. Buat saya nama Rina Office 365. Apa itu? Ya. Apa samping itu? Ya yang itu kode itu. Sampai ke ya. Ganti custom. Maksudnya awal bisa bukan ini. Kalau udah daftar kan saya masuk di OneDrive. OneDrive coba ya. Nama atau Office 365. Terserah. Bro kita kadang tuh bukan Coba saya close dulu ya sharingnya ya, mungkin barangkali. Satu. Kopi itu. Itu kopi yang aku buat tadi. Link itu sekali boleh hanya saya kalau dempet nggak salah. Kopi koma. Set kopi. Kopi beko letak. Ya. Microsoft Word. Bukan Microsoft di ya yang online-nya. Buka Office 365. Buka itu kan. Mana tadi? Data. Office 365 ambil yang Word. Microsoft Word. Tuh. Situ buat. Kayak baru blank dokumen. Oke. Tadi judul tadi. Iya paste itu. Oke. Paste itu.
nyata screenshot kelas, kemudian link tuh, linknya masih, oh lah, ya, tuh link lari pendekan, tuh kode kelas, kode kelas, ya buat di situ, untuk gambar tadi, nggak, ya, kode kelas .2 kok, bla bla bla, kemudian gambar screenshot ke kelas pak. Dengan screenshot kelas itu pakai gambar tuh kan, model gambar kan? Ya, nah tadi ada contoh sih pak. Oh, absen udah. Nah. Baca deh, chat. Di chat. Kau. Ya. Nama Irfan Dani. Irfan. Baca yang nyuman chat sama orang chat. Chat sama seseorang baca kan? Ada kan? Halo. Halo Bapak Ibu, link absen sudah di-share sama Pak Muhib di kolom chat. Silakan diisi absensi untuk hari ini. Ya, menggelinya. Si Alwi itu sama Bu Sri. Ada tuh. Bu Sri Novita Lubis. Wajib barat, lagu wajib apa? Terus mau Suara saya aktif. Basket Rumon. Nah, SMA. Pasta udah pakai besok 4 enggak kan? Apa? Enggak, tambah. Oke, ini tidak bisa dibuka. Ya, nggak tahu permasalahannya kenapa dari tadi berputar terus. Kita pretelin aja yang di kelas kita, ya, yang di kelas kita yang pasti tugasnya sudah tahu ya cara membuatnya ya. Saya butuhnya cuma ini aja gitu, ya. Cuma ini aja, screenshotnya, kode kelas dan sebagainya. Kemudian nanti kalau misalnya materi kita
Screenshotnya tentang ada nama tugas yang peserta. kedua, ya. Tugas yang kedua. Screenshotnya ada nama peserta. Oke, berarti dibuatnya Microsoft Form, ya. Tugasnya di Microsoft Form, nanti boleh dibuat di lembaran yang lain, ya. Nanti disimpan dengan nama file dengan tugas yang kedua, yaitu pemanfaatan Microsoft Form. Di situ nanti berisinya ada screenshot screenshot formulir, kemudian linknya, kemudian yang kedua screenshot tugas atau soal, kemudian linknya, ya. Itu akan disimpan juga. Kemudian itu link itu nanti link tugasnya itu dibagikan kepada kawan-kawan, ya, agar nanti bisa dijawabnya, ya, bisa saling membantulah menjawabnya, ya. Misalnya nanti ada tugas A dijawab oleh A oleh B C, kemudian soal soal daripada yang si B dijawab oleh A dan C dan sebagainya, ya, dan seterusnya. Kemudian yang pasti hari ini kita membuat semacam buku, misalnya katakan ini misalnya kosong, yang belum bisa kita buat, mau kita tambah lagi boleh, ya. Tetapi nanti di sini kosong, ya. Kalau ini misalnya mau kita edit misalnya di sini, ya. Misalnya ini yang belum ada aktivasi daripada akun. Cara aktivasinya kita tekan di sini, ya. Oke. Ini cara kerjanya ini boleh kita edit ini, ya. Boleh kita edit. Ini boleh kita kecilin misalnya, ya, boleh kita kecilin, boleh kita besarin sesuai dengan keinginan kita, ya, agar gambarnya mungkin jangan terlalu besar kali gitu, ya. Tuh. Kemudian kita lihat lagi bagaimana cara membuat misalnya seperti hari ini. Misalnya hari ini tentang menambahkan fitur, ya, atau membuat catatan di sini, ya, membuat catatan atau dalam kurung one notebook, ya. Jadi otomatis kalau kita klik di sini ini akan berubah juga. Ini akan berubah juga di sini di samping ini di subjudulnya, ya. Kemudian kalau kita membuat di sini kita klik misalnya cara membuat OneNote. Adapun langkah-langkah misalnya, ya. Adapun langkah-langkah cara membuat buku catatan, kelas, ya. Adapun langkah-langkah cara membuat buku catatan kelas antara lain misalnya, ya, kedua gitu, ya. Kemudian di bawahnya apa langkah yang pertama, ya. Mungkin langkah yang pertama bisa kita lihat di sini, ya. Kita buka dulu ininya, ya, buka dulu Office-nya. Ini saya copy aja ini saya copy, ya. Kemudian bawa ke kelas. Langkah yang pertama yaitu membuka www.office, ya, .office misalnya, .office. Ya, oke. Yang kedua, kemudian ini langkah yang kedua, nanti boleh kita copy paste, ya, sambil kita menunggu prosesnya, ya. Langkah-langkahnya tunggu di sini. Oke. Berarti setelah kita pilih ini, kemudian membuka ini, kemudian pilih. Nah, kemudian pilih aplikasi OneNote, ya, OneNote. Oke. Kemudian langkah yang kedua setelah itu muncul kita lihat langkah yang kedua, ya, akan muncul, kita pilih ini di OneNote-nya, kita copy, atau ini jadi langkah yang kedua. Ini langkah yang kedua, ya. Ini langkah yang kedua. Kita pilih aplikasi OneNote, ya. Berarti kita pilih aplikasi OneNote, klik
new OneNote. Ya, kita sisipkan gambarnya. Sorry, kita ambil gambarnya, misalnya gambarnya ini. Oke, kemudian kita bawa ke ini. Ini secara otomatis sudah tersimpan, ya. Secara otomatis sudah tersimpan. Ini boleh dikerjakan langsung di aplikasi Microsoft Teams, ya, yang sudah awalnya dibuat, yang sudah awalnya ditambah di sini, ya. Kemudian boleh dikerjakan. Ini mudah-mudahan sudah dibuka, ya. Oke, ini sudah dibuka. Kemudian ini. Oke, saya indikan dulu, ya. Oke, barangkali cara seperti ini, ya, cara membuat catatan sampai dengan ke bawahnya terus, ya. Nanti Bapak Ibu boleh mengecek di kelas ini apakah sudah ada atau belum, gitu, ya, di catatan ini, ya. Oke, barangkali seperti seterusnya nanti boleh ditambah-tambah gini, kemudian mau mengulang lagi, mau menambahkan mungkin ada formulir misalnya, ya, membuat formulir, buat aja di sini, ya. Atau ya, aplikasi bebas. Boleh di copy paste aja, boleh diambil dari bahan ini, kemudian diedit nanti, ya, kemudian foto-foto nanti boleh di copy paste. Kalaupun nanti mau disimpan, mau ditambahkan di file, ya, di file ini, mau ditambahkan, barangkali mau di-insert, misalnya di sini, ya, mau di-insert. Berarti setelah kita insert di sini di bawahnya ini di beranda, ya, boleh disisipkan. Apakah yang kita sisipkan? Boleh gambar atau tampilan, ya, boleh gambar, misalnya gambar, ya. Kemudian ini gambarnya, kemudian di sini boleh ada file yang mau kita ini kan, ya, aplikasinya, kemudian oke, kemudian kita sisipkan, ya. Kemudian ini misalnya mau kita rubah formnya, ya, hurufnya di sini, kemudian nama-nama hurufnya, kemudian ukuran formnya, kemudian mau kita kasih warna dan sebagainya. Ini Bapak Ibu boleh kotak-katik, ya, boleh dikotak-katik, boleh dipretelin, ya. Kalau misalnya nanti di sini ada mau huruf secara otomatis, ya, ini boleh. Kemudian ini juga mau dibuka browser yang lain, aplikasi yang lain boleh. Nanti boleh dicoba-coba di sini barangkali, ya, tinggal diinikan. Oke. Kalau misalnya ini sudah selesai, ya, mau di copy ini juga. Kalau misalnya saya buka, oke, ini sudah bisa dibuka OneDrive-nya. Kita coba, ya, bagaimana cara menyimpan sebuah tugas. Tugas yang pertama Bapak Ibu klik ya dulu new, buat foldernya di OneDrive itu tadi. Ini sudah terbuka OneDrive-nya, buat foldernya dengan judul tugas, ya. Tugas diklat Office 365 IG Aceh Selatan. Ya. Setelah kita buat ini, kemudian nanti kita cari tugas. Oke, ini tugasnya. Oke, di dalam tugas ini juga nanti ada file yang lain. Filenya apa? Filenya itu kita buat foldernya tugas 1, ya. Atau langsung aja di sini, nggak usah pakai folder foldernya, langsung file, ya. Langsung file, kita upload filenya. File yang mana kita upload? File yang sudah kita simpan. File yang sudah kita simpan di file yang sudah kita simpan di laptop tadi. Nama filenya itu, sebentar ya. Nama filenya itu
belum ini ya. Kalau agak susah berarti caranya yang kedua. Caranya gimana? Kita buka dulu ini, kemudian kita buka file yang kita simpan tadi. Misalnya saya buat simpannya misalnya di tugas. Ini tugas. Oke. Belum di save ya? Sudah kan? Iya. File save as. Gas. Oke. Misalnya tugasnya sudah kita simpan di folder tugas, ya. Tugas ini. Ini boleh kita drag otomatis, jangan terputus, bawa ke file yang itu tadi ya, di sini. Otomatis, ya. Berarti secara otomatis itu sudah terupload dengan sendirinya. Oke, ini dia. Berarti tuh Bapak Ibu sudah tersimpan di OneDrive. Bagaimana cara mendapatkan linknya? Link ini klik aja dulu, ya, klik di sini, ya. Setelah kita buka ini, atau boleh lewat share ini, boleh. Ini share-nya, ya. Atau lebih bagus kita buka dulu, kita pastikan, ya. Kita pastikan. Kemudian link ini kita copy. Kita copy, ya, kita copy. Kemudian kita bawa ke Bitly. Ya, kita bawa ke Bitly. Ya. Kemudian kita save. Kemudian kita create, ya. Kemudian kita buat di tugasnya. Buat tugasnya berarti nama Bapak Ibu, ya. Berarti namanya seperti tadi Irfan. Tugas 1. Itu ya, tugas 1, ya. Berarti ini sudah paham. Nanti kita save. Oke, setelah kita save, kemudian di copy, ya. Berarti link inilah yang ini boleh disimpan ini dulu di sini. Berarti ini link biar tidak hilang, misalnya link tugas 1. Tugas 1. Oke. Berarti link ini aja nanti yang dikirim ke tugas, kantong tugasnya, ya. Oke, barangkali ini caranya. Oke, ini kita lihat masih bermasalah ini kayaknya. Oke, sama. Oke, barangkali ini daripada kita menunggu buka itu, ya. Barangkali ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Halo, kalau tidak ada kita tutup aja. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan, ya. Tinggal Bapak Ibu nanti membuat tugasnya. Ya. Oke Bapak Ibu, kalau ada yang pengen bertanya silahkan, karena waktu kita masih ada sampai jam 12. Nih Pak Dede. Iya Pak, silakan Pak. Ini kayaknya peserta kita lagi berpikir nih Pak, karena terlalu banyak yang menu-menu yang perlu diotak-atik, buka sana buka sini, jadi bingung mau tanya apa. Jadi karena memang fiturnya kalau saya lihat ya terlalu lengkap nih Pak, jadi bingung mau mengerjakan dari yang mana dulu. Ya. Itu bahannya sudah saya share ya, di file ya. Di Microsoft Teams, nanti Bapak Ibu tinggal download aja. Atau barangkali Bu Rina ada yang mau ditanyakan lagi, ini kayaknya tangan-tangannya udah seperti ini. Atau pegang. Tuh Pak Asmawi dari tadi sudah angkat tangan tuh Pak. Oh iya, silakan Pak
Sekretaris ya, Pak Sekretaris ya. Pak Sekretaris, Oke, tadi sudah resign ya? Aceh Selatan ya. Ini ganti Pak Ketua nih. Pak Ketuanya akunnya sudah tidak tahu passwordnya. Halo Pak Didi. Oh ada, alhamdulillah. Baru bisa masuk, baru dikasih Pak Fauji tadi. Oh iya, silakan. Terpaksa saya riset balik. Riset ya, oke. Oke silakan Pak. Mungkin Pak Ketua ada yang mau disampaikan Pak Ketua? Ini kayaknya atau mungkin terlalu berat ya karena banyak tugasnya ya. Aduh kalau pelatihan lain nggak banyak tugas nih. Ini pelatihan ini banyak tugasnya ini. Aduh. Bukan tugas tapi sekalian kita praktekkan ya Pak Ketua ya. Iya. Sambil kita praktekkan, sambil kita ini kan jadi ya mungkin salah satu juga syarat untuk mendapatkan sertifikat sebanyak 32 jam. Ya barangkali kita memiliki manfaatnya nanti ya karena IG itu salah satu membuat kegiatan itu hasilnya produknya gitu ya. Ya produknya kadang-kadang nggak bisa dilihat gitu ya. Bagaimana kita tahu bahwa Bapak Ibu sudah bisa menggunakan Microsoft Teams gitu ya, sementara kita tidak bisa melihat. Ya caranya seperti itu. Jadi caranya hanya dengan link-link seperti itu gitu ya. Yang bisa kami melihat, kami memverifikasi gitu. Kami dulu seperti ini juga. Kami dilatih sama orang Microsoft untuk jadi trainer, sama juga trainernya juga nggak harus tatap muka ya, tapi juga online, tugasnya yang begitu banyak ya, yang begitu sabar mengerjakannya sedikit-sedikit gitu ya. Barangkali kalau kami dulu nggak dikasih tahu tugasnya, nanti dikasih tahu gitu ya. Nanti dikasih tahu. Udah selesai semua dikasih materi-materinya baru dikasih tahu. Kalau sekarang Bapak Ibu tinggal persiapkan aja gitu ya. Mempersiapkan satu-satu gitu ya, cicil lah istilahnya. Kalau Pak Teguh Yulizar bilang, oh kita cicil gitu, boleh silakan. Itu tekniknya ada sama Bapak Ibu. Gitu ya. Artinya kita untuk menggunakan Microsoft Teams ini, yang tahunya fasilitas ini bermanfaat atau tidaknya setelah kita tahu sistemnya gitu. Sudah tahu sudah ada di dalam sistem itu. Kalau misalnya dulu saya nggak berpikir sama aja lah gitu ya, sama aja. Tetapi di sini sudah include semua. Jadi manfaatnya bagi kita khususnya untuk pendidikan itu sangat besar manfaatnya. Manfaat untuk instansi, manfaat untuk kita guru dan manfaat untuk kepada siswa. Gitu ya. Mungkin seperti itu. Barangkali nanti mungkin sekolah-sekolah yang mau mungkin nanti devlow ya istilahnya, nanti boleh Bapak Ibu tinggal lihat YouTube gitu ya. Banyak nanti video-video yang memang tentang bagaimana sekolah kita bisa menggunakan Microsoft secara utuh gitu ya. Itu ada videonya itu caranya. Yang pastinya adalah syaratnya harus apa? Harus memiliki websitenya. Kalau tidak ada websitenya itu tidak bisa untuk kita devlow. Tuh, ya barangkali nanti ada dibantu sama Pak Khairuddin ya, master di atas master lagi ya, master trainernya Pak. Master trainernya itu kalau Aceh dia ya, alhamdulillah orang Aceh juga, yang semuanya yang handle orang Aceh dia semua gitu. Kalau kita cuma hanya di bawah dia, nanti yang memberikan agent-agentnya itu adalah kita nanti kita saling berbagi, kita saling berbagi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Microsoft Teams-nya atau Microsoft Office-nya. Barangkali seperti itu. Kalau Pak Didi, ya. Kalau saya lihat dari segi pembelajaran sama seperti kemarin ya. Sama Pak. Tugas sama seperti kemarin. Iya, sama tugas. Cuma sudah bertambah aja tugasnya Pak. Oh, bertambah lagi ya? Iya, bertambah. Cuma nggak bertambahnya kalau kemarin itu cuma buat kelas ya. Sudah selesai, saya rasa sudah selesai semua ya. Jadi buat soal sama formulir juga sudah selesai ya. Tinggal kita screenshot aja, tinggal share aja nanti ya. Saya maunya share-nya itu harus dipendekkan ya. Linknya itu harus dipendekkan. Saya nggak mau kalau link itu masih panjang seperti itu. Jadi kalau panjang seperti itu, saya tidak mau memeriksa. Jadi artinya itu juga sebagai ilmu tambahan gitu ya. Kalaupun nanti itu belajar Bitly itu bukan hanya sekedar mengikuti kegiatan ini, barangkali ya.
barangkali nanti mungkin sekolah akan membuat formulir pendaftaran, nanti kan ada link yang mau dibagikan ke orang-orang ya. Nah, itu juga harus dipendekkan gitu. Jadi minimal akan bertambah ilmu-ilmu baru lagi gitu ya. Bagi yang belum mengetahui, tapi bagi yang udah mengetahui, udah familiar dengan Bitly, nah itu udah gampang gitu. Seperti Pak Ketua itu udah, ya Pak Ketua ya, sudah paham ya dengan Bitly ya. Oke. Kayaknya baru dari berkurang nih, ya. Ada beberapa kan ya lah, kita makin tahu kesalahan kita nanti, makin kita tahu apa yang mau kita perbaiki gitu ya. Apa barangkali kesalahan itu tetap harus ada bertanya ya, jangan malu bertanya. Nanti jalan-jalan nih nggak tahu nih bagaimana ini ya. Nanti sampai udah selesai kegiatan ini untuk buka meet-nya aja untuk membuka timnya aja nggak bisa gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau bisa kita memang kalau kita lihat dari pesertanya itu 79 orang gitu ya. 79 orang. Ya. Cuma saya yakin kalau mengikuti kegiatan ini ya, ini pengalaman ya. Saya kemarin diseminasi itu 100 lebih ya, 120 orang yang mendaftar ya untuk kegiatan Microsoft ini. Yang ada di dalam room itu paling 70-an ya, 70-an. Yang lulus setengah itu, yang lulus 35 ya. Jadi menganggap bahwa jangan setelah sudah mengikuti ini ya, berarti sudah masuk room, tugasnya nggak dibuat ya, menganggap sudah lulus gitu ya. Kita juga ada verifikasi, nanti kita verifikasi ya tugas-tugasnya apa yang mau kita inikan. Kalau misalnya sudah lulus verifikasi, alhamdulillah sudah lulus gitu ya. Jadi barangkali kita mengerjakan tugas itu memang sulit. Kalau sekalian dikerjakan memang sulit gitu ya. Tapi kalau kita nyicil gitu ya, setiap ada pertemuan kita buat selesai, setiap ada pertemuan kita buat selesai, 3 hari 4 hari udah selesai gitu ya. Ketika waktu diminta udah tinggal kirim aja Pak ya? Ya, tinggal kirim aja. Kebetulan sebenarnya nggak susah sih. Link kantong tugasnya sudah saya bagikan juga ya. Nanti barangkali bisa dimasukkan kalau memang udah selesai ya. Tapi udah selesai semuanya ya, jangan bolak-balik nanti diisi ya. Artinya link tugas itu ya, kalau udah semua selesai baru di-submit. Jangan nanti ini materi 1 udah selesai, submit dulu. Materi kedua udah selesai, submit dulu. Jangan ya, saya anggap itu cancel. Saya cancel itu ya. Berarti saya nggak memeriksa. Kenapa? Karena saya periksa itu sekaligus. Misalnya atas nama Bu Rina ya, Bu Rina saya lihat tugas 1 saya klik, oh ada gitu ya. Tugas 2 saya klik. Jadi biar sekalian jalan gitu ya. Habis itu baru saya bilang oke, lulus gitu ya. Tapi misalnya nanti Pak Ibnu Hajar misalnya ya, senyum-senyum Pak Ibnu Hajar ya. Tugas pertama cuma yang ada ya. Tugas keduanya nggak ada, 3 nggak ada, keempat di bawahnya lagi gitu ya. Nah itu juga nggak saya periksa itu ya, karena berhamburan, berarti tidak profesional cara bagaimana untuk mengisi kantong tugas. Di kantong tugas itu diisi cukup sekali diisinya ya, diisi cukup sekali, jangan berulang kali ya. Karena di situ walaupun saya kasih bintang ya, artinya bintang merah itu kalau misalnya belum terisi semuanya belum bisa submit ya, bisa aja. Orang kasih titik ya, titik 1 misalnya ya, kan sudah terisi itu ya, titik habis itu di link berikutnya titik aja dibuatnya ya, yang penting bisa kirim tugas ya. Tapi jangan seperti itu ya. Kita di sini juga sambil belajar bagaimana kita menjadi guru-guru yang profesional ya, guru-guru yang ya disiplin gitu ya, yang inovatif semuanya. Insya Allah apa yang Bapak Ibu harapkan, impian Ibu harapkan itu pasti akan tercapai ya. Kalau nggak seperti itu, saya kalau nggak buat seperti itu mungkin ya kalau dikasih umroh nggak dapat ya Pak ini ya, kalau tanpa kreatif, inovatif gitu ya. Iya benar Pak. Coba kita persiapkan dari sekarang Bapak Ibu ya. Kita persiapkan biar bisa kita ikut Gupres nantinya ya, guru berprestasi ataupun olimpiade ya, luar biasa. Itu semuanya berkat kita juga, berkat karya kita. Sedikit juga Pak Didi. Iya.
Berhubung karena Bapak bilang GoPres, saya teringat tadi kemarin ada konsultasi kan, ada info. Cuman info ini belum jelas gitu ya. Info ini belum jelas, mungkin kita sampaikan dalam forum ini, mungkin ada teman-teman atau bapak-bapak ibu yang ingin mengikuti kegiatan lomba guru berprestasi itu untuk tahun 2020, itu sepertinya isunya ada gitu. Cuman belum dirilis jadwalnya kapan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikut untuk kegiatan itu bisa persiapkan dari sekarang. Mungkin dari Microsoft ini bisa merancang desain pembelajaran yang Ibu lakukan gitu. Itu sementara waktu dulu Pak Didi, infonya. Ya, boleh. Kalau bisa ada waktu ya, istilahnya ini bulan 8. Biasanya ini sudah bulan 8 ini udah bulan 9 sebenarnya sudah dilakukan GoPres itu di tingkat nasional ya. Karena kemarin itu kami pengalaman itu 17 Agustus itu memang sudah di Jakarta gitu ya. Sudah mengikuti kegiatan event-event nasional gitu. Barangkali mungkin untuk tahun ini kayaknya tidak ada. Mungkin ya barangkali tidak ada karena memang tidak, ya menurut saya sih saya pikir seperti itu tidak ada. Karena memang keadaan juga di Jakarta sudah ini lagi, sudah lockdown lagi lah istilahnya ya. Barangkali untuk ke depan ya, untuk ke depan mempersiapkan ya, mempersiapkannya seperti itu. Jadi ada folder-folder yang memang yang harus kita persiapkan. Tidak mudah sih sebenarnya untuk membuat folder ya. Barangkali bisa saya tunjukkan, mungkin ini selain daripada apa namanya Microsoft Team ya. Ini kayaknya udah selesai Microsoft Team ini ya Pak Irfan ya. Kayaknya ya. Boleh kita lanjutkan ke yang lain. Iya, sambil mendengar ini bisa apa yang disuruh tadi bisa dikerjakan pelan-pelan. Ya, betul. Barangkali mungkin ini boleh saya buka ini apa namanya folder 2018 ya. Kemudian saya cari GoPres, mana GoPres ini perlindungan. Bayangin ini folder apa namanya ya, folder yang harus kita buat. Ini dia GoPres. Bukan, sorry. Folder mana dia ya? Oke, ini ya. Ini foldernya seperti ini. Jadi ada biodata, kemudian instrumen portofolio ya. Kemudian ada penilaian pelaksanaan pembelajaran, rekap penilaian kinerja, best practice, tautan YouTube video pembelajaran. Ya, ini semua harus kita inikan. Di dalam file ini, di dalam folder ini ada file. Di dalam folder ada folder lagi gitu. Bayangin coba, di dalam folder ada folder lagi. Cukup banyak ini yang harus kita inikan. Riwayat semuanya. Ya, ini yang harus kita persiapkan semuanya. Ya. Kemudian nanti ada ini apa namanya? Ada istilahnya kayak seperti ini pengalaman kita ya. Ini juga. Ini semua harus dimasukkan gitu ya di biodata. Kemudian instrumen portofolio. Di instrumen portofolio misalnya katakan ada pengalaman mengajar, ada misalnya karya-karya kita, misalnya prestasi akademik misalnya ya. Di sini ada lomba, ada sertifikat keahlian, ada bimbingan teman sejawat. Di sini juga misalnya lomba, ini juga ada lagi filenya. Itu kita buat kodenya. Di sini yang membuat berat sebenarnya ya. Tapi kalau sudah tahu bagaimana cara membuat folder, manajemen foldernya, itu lebih gampang. Karena yang diminta ini nanti yang kita kirim. Seperti ini misalnya karya tulis, ya. Ini karya tulis. Di karya tulis itu misalnya saya buat kode dulu misalnya. Kodenya misalnya 7A1, 7A berarti ini nama kodenya. Artinya kita buat dulu file-file yang memang yang berhubungan dengan file yang kita inikan, semacam daftar apa namanya, daftar isi lah gitu ya, daftar isi. Kemudian nanti kita lihat nanti ini semua folder yang kita lakukan ya, berarti itu nanti akan diteliti. Nah, misal penelitian kita ya. Misalnya ini contoh, misalnya ini daftar isi ya. Daftar isi lah istilahnya. Kita buat dulu daftar isinya. Di daftar isinya
lama ya prosesnya. Kita tunggu sebentar. Oke, seperti ini misalnya. Ini kita buat dulu kodenya. Misalnya judulnya meningkatkan penilaian kinerja guru melalui kompetensi pengembangan keprofesian, motivasi. Ya, ini makalah yang sudah diseminarkan di Seperjo, mungkin barangkali tahun terbitnya 2016. Ini kita buat kode. Kita buat kode. Ini kodenya 7A1. Berarti 7A1 ini. Ini berarti ini makalahnya. Ini makalahnya kita set ya, kita buat. Ini semuanya harus di di scan. Bayangin kalau kita scan satu-satu coba. Ini bukti bahwa kita sudah mengikuti kegiatan itu, sudah kita presentasi ya di Sikunsio. Ini tugasnya. Kemudian ini hasil daripada karya kita. Ini karya kita ini diteliti semua ini. Kalau misalnya kalau plagiat itu akan dikirim balik gitu ya, akan dikasih tahu bahwa penelitian ini tidak bisa digunakan karena memang terindikasi oleh plagiat gitu ya. Ini khusus untuk karya tulis gitu ya. Ya, ini 2 tahun terakhir. Ya, 2 tahun terakhir termasuk misalnya 2000, saya ikut 2018, berarti 2016, 2017, 2018 terakhirnya pas kita ikuti. Berarti ini karya tulis gitu. Apa yang ada hajar terus. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Misalnya seperti ini kode berapa ini? Kalau kodenya boleh kita lihat. Contoh misalnya ini buku saya ini misalnya 7A10. Jadi boleh kita lihat 7A10 ini kodenya. Ya. 7A10 kita buka. Oke, barangkali seperti ini. Ini 7A10 ya. Ini buku yang sudah dicetak, sudah diterbit ya. Sudah ada nomor ISBN-nya. Di nomor ISBN-nya ya, penerbit pertama, kemudian hasil bukunya seperti ini. Ini bukunya. Oke, jadi semua itu harus di scan semuanya ya. Bayangin kalau kita scan satu-satu coba. Ya. Begitu banyak. Oke. Itu barangkali Pak Ketua ya? Iya Pak Didi. Iya Pak Didi. Pak Didi. Iya, halo silakan. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi kembali mengenai ke apa? Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Saya Rina Srias Mayeti dari SMA Negeri 1 Labuan Haji. Saya ingin bertanya tentang tugas. Halo. Iya, lanjut silakan Bu, silakan. Saya ingin bertanya tentang tugas Pak. Tugas pertama. Tugas pertama itu kan tadi ketika Bapak sudah menyampaikan materi, saya coba-coba tadi membuat tugas pertama. Tapi saya ragu, tugas pertama itu kan Pak, pertama itu kan buat kelas Pak ya. Kemudian di insert foto kelas, kemudian link kelas yang panjang, kemudian link kelas yang pendek, kemudian kode kelas, iya kan Pak? Iya benar-benar. Kemudian apa lagi Pak? Satu lagi Pak, formulir ya Pak ya, Microsoft formulir Pak ya. Itu tugas kedua Bu. Oh itu tugas kedua. Tugas kedua. Berarti tugas pertama saya, berarti kalau misalnya itu tugas pertama itu udah selesai tuh Pak, berarti itu ya, kalau misalnya itu saja. Tugas pertama itu kan Microsoft formulir. Microsoft formulir itu soalnya ada berapa item Pak? Apakah ditentukan atau bebas atau bagaimana? Bebas saja Bu. Bebas. Kalau misalnya kami buat 5, berarti 5 gitu Pak ya? Nah, dengan poinnya ditentukan. Tapi soalnya janganlah 1, 2 ya kan? Ya misalnya 5. Minimal 5 lah Pak ya. Soalnya kalau soal ya saya pastikan di situ harus ada dalam bentuk gambar ya. Misalnya perhatikan gambar berikut ini, ada gambar di samping, kita mau tahu gitu ya. Kemudian videonya gitu ya. Jadi info video. Jadi ada di situ 3 kategori lah istilahnya ya. Soal dalam bentuk kata-kata biasa ya, misalnya kemudian dalam bentuk gambar, kemudian dalam bentuk video. Soal uraian bisa juga Pak ya. Uraian boleh.
kemudian gambar, kemudian video. Berarti 3 jenis tuh Pak ya? 3 jenis itu. Berarti nanti video nanti kan Pak, mohon maaf bentar Pak, video itu nanti cara menginsertkannya sama dengan Google Formulir kan Pak? Sama. Nanti kan di samping itu di soal tuh di question itu kan ada gambar ya. Klik aja gambar itu ada diminta mau video apa, mau gambar. Kalau video nanti diminta linknya itu kemudian add terus ya. Itu cara-caranya udah saya kasih tahu di catatan di bahan ya. Di bahan. Barangkali bahan itu keberapa Pak? Bahan pertama nggak ada Pak kalau di bahan pertama. Bahan pertama nggak ada. Ya. Ada? Saya baca tadi nggak ada cara menginsert videonya di situ. Oh, di videonya ada. Saya linkkan aja. Link di situ. Mungkin tinggal ya. Mungkin. Pak, kata Bapak tadi kan Pak kalau saya tidak salah dengar kata Bapak tadi Bapak sudah membagikan link apa tugas namanya Pak? Kantong tugas. Kantong tugas ya, kantong tugas. Tapi setelah saya lihat ke atas Pak nggak ada Pak. Atau mungkin mata saya yang kurang jeli melihatnya gitu. Oh begitu Mohon ya. dikirim ulang lagi Pak gitu. Oh boleh. Nanti saya share aja nanti di ini. Kebetulan kemarin itu mungkin di PowerPoint-nya nggak muncul semua ya. Waktu di Comfort ya. Terputus mungkin ya barangkali itu ya. Tapi kalau saya buka ada berarti mata saya kurang jeli. Berarti mata saya kurang jeli. Halaman berapa kira-kira Pak ya? Di jadwal. Di jadwal yang pertama barangkali nanti bisa kita buka ya di pertama ya. Coba dipastikan untuk mengisi kantong tugas ya Bapak Ibu. Kalau semuanya sudah selesai ya, semua ya. Saya pastikan jangan gitu ya. Jadi kalau bisa nanti tinggal. Materi 2 belum Bapak kirim nggak Pak di grup kan? Baru materi 1 yang Bapak kirim. Ya, udah saya kirim di kelasnya. Saya nggak kirim lagi di WA. Saya ingin Bapak Ibu di kelas mana Pak? Oh di kelas ini, di kelas meetingnya. Iya benar. Tunggu Pak ya, saya cari dulu. Di filenya. Di file Pak ya. Iya di file. Nanti tinggal di upload aja. Itu surat tugas juga sudah ada di situ ya. Iya. Pak Didi. Bukan. Pak Didi, nanti saya kemarin kan waktu kita melalui Webex kemarin Bapak ada slide PowerPoint Bapak yang di tahap pertama ya, di pertama kalau nggak salah saya. Nanti pokoknya itu ini dia Pak. Ini yang saya butuh. Ini yang Bapak tampilkan ini nanti kirimkan ke saya boleh Pak ya? Itu saya butuh. Ya. Ini kemarin materi yang kemarin. Sebentar Pak, ini pertama Pak ya. Ya, bukan. Ini di materi pertama kan saya jelaskan sedikit tentang jadwal ya. Barangkali di jadwal ini tidak mungkin terputus ya atau memang tidak muncul semua di saat ini ya. Artinya di sini nanti ada kantong tugas ya di sini ya. Oke, ini kantong tugas nanti boleh kita share lagi kantong tugas ini nggak jadi masalah ya. Karena kantong tugas ini udah saya siapkan jauh-jauh hari ya. Karena saya kepinginnya cuma kantong tugas aja ya. Oke. Silakan. Nanti kirim ke saya ya. Iya Pak, tenang Pak. Mau lihat jadwalnya ya. Maksudnya mau lihat waktu-waktunya ya. Oke. Silakan. Iya. Apa? Mungkin terjawab ya Bu Rina ya. Ada pertanyaan lagi Bu Rina? Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Itu enggak Pak, makasih banyak Pak ya. Ibu Humaira. Iya. Ada Ibu Humaira dari Bakongan ya. Pak Habib ada saya lihat. Besok tentang Microsoft Suite ya. Aduh. Sudah bisa Bu diambil Bu di ini ya. Barangkali di Microsoft Team ya, saya buka Microsoft Team ini di file. Ada di file. Ini sudah saya ini kan, klik aja di file ini Bapak Ibu, muncul di sini ya materinya udah saya bagikan. Ini ada surat undangannya, kemudian ada materinya ya. Tinggal Bapak Ibu ketelitiannya aja ya.
bagaimana cara melihat fitur-fitur ini, apapun yang ada di sini hajar terus Bu ya. Hajar terus Bapak Ibu, lihat terus di sini apa yang bisa diinikan, misalnya apa yang perlu ditambah lagi mungkin barangkali nanti ya untuk belajar-belajar gitu ya. Mau ditambah lagi mungkin nanti apa gitu. Di sini juga sudah ada materinya, udah saya bagikan di sini, saya klik ya. Oke, saya klik udah ada di sini. Ini secara otomatis juga sudah tersimpan di OneDrive saya gitu. Jadi tersimpan di akun saya. Jadi nggak perlu takut-takut. Ini nggak perlu. Ini secara otomatis sudah tersimpan sendirinya gitu, dimuat sendirinya ya. Ini tinggal di download aja gitu ya. Gitu. Tinggal di download aja, kemudian berikutnya kita lihat surat undangan juga sudah ada, kebetulan kemarin sudah dikirimkan sama Pak Ketua ya. Barangkali nanti ini bisa dimanfaatkan surat pemanggilan ini. Tapi perlu diketahui juga surat pemanggilan ini tanpa sertifikat juga tidak bisa bermanfaat ya Pak Ketua ya? Iya benar sekali Pak. Kecuali memang diolah sendiri sertifikatnya, nggak tahu gitu. Oke, yang penting sudah ada surat pemanggilannya ya, artinya sudah ada surat ini. Nanti Bapak Ibu buat surat surat tugas ya sama kepala sekolah bahwa selama ini kita mengadakan pelatihan ya. Mengadakan pelatihan dengan surat tugasnya ini. Nanti dikaitkan kalau ada foto-foto mungkin dari sekarang dipersiapkan foto kegiatan kita ya, di screenshot gitu lebih mudah. Pokoknya apapun yang menjadi bahan bukti Bapak Ibu sudah melakukan PKB ya. Karena itu salah satu untuk kenaikan angka kredit gitu ya. Izin Pak. Ya, silakan Bu. Kata Bapak, kita kan pelatihan online kan. Kemarin ketika saya naik pangkat, bukan surat tugas katanya kalau misalnya pelatihan online, tapi surat izin melakukan pelatihan online, surat izin pelatihan namanya Pak. Iya. Kalau izin pelatihan, kalau tidak ada surat undangan, bagaimana dibuat surat izinnya? Nggak bisa, ya kan? Ya. Berarti bukan surat tugas namanya Pak, tetapi surat izin pelatihan online. Ya. Izin ya, boleh. Itu satu informasi juga buat kawan-kawan yang lain ya. Jadi buatnya bukan surat tugas, tapi surat izin. Kalau surat tugas berarti sudah ditugaskan ya. Iya. Cara itu ya. Oke. Barangkali mungkin seperti itu yang disampaikan oleh Bu Rina ya. Setelah kita melakukan surat sudah adanya surat undangan, berarti harus ada surat izin bahwa kita melakukan pelatihan. Berarti nanti kita lampirkan lagi. Nanti kan ada laporannya ya. Ada laporannya. Kalau secara PKB, kalau ke 4B itu memang diminta laporannya. Ya, kemarin itu saya ke 4B itu laporannya lengkap. Laporan itu berisikan mungkin dari nama judul latihannya, berapa peserta, tujuan pelatihannya itu ya. Kemudian nanti apa tujuan utamanya, kemudian nanti struktur kegiatannya kita jelaskan dari hari keberapa sampai hari keberapa gitu ya. Kemudian kita lampirkan nanti bukti fisiknya. Ya. Itu bukti fisiknya mulai dari mana? Mulai dari surat tugas, kemudian surat izin atau surat tugas, kemudian sertifikat ya. Kemudian kita lampirkan kegiatan kita. Jadi orang tidak mencurigakan, inilah kegiatan memang betul-betul kita buat, betul-betul kita ikuti gitu. Ya, bukan hanya sekedar Pak minta sertifikatnya Pak. Ya, sertifikatnya apalagi ini gampang, boleh kita scan, ya kan? Tapi surat undangannya ada nggak gitu? Surat tugasnya ada nggak gitu? Ya. Tapi kalau orang jeli dalam menilai ya, dalam untuk angka kredit kita PAK-nya, dia kalau jeli betul-betul nggak lewat gitu. Artinya bukan jeli itu karena memang dia ini gitu. Ya kita kan menilai sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa adanya gitu ya. Bukan kita ngada-ngada gitu. Barangkali seperti itu. Ya, ini dalam berhubungan dengan karya tulis kita. Ya kita lah berbuat dengan jujur ya. Apapun yang kita buat itu kenaikan pangkat kita. Dengan kenaikan pangkat kita juga kenaikan gaji kita ya. Artinya apa yang kita ya, akhirnya kan keberkahan yang kita dapatkan, begitu, ya. Karena sampai mati juga kita manfaatkan itu, ya. Kita manfaatkan sampai mungkin barangkali anak kita nantinya, ya. Makanya berbuatlah, ya, yang betul-betul kita berbuat, ya. Kalau menyontek boleh ya, kalau semacam istilahnya ATM ya, amati, tiru dan modifikasi ya. Meniru itu penting bagi saya itu sangat penting. Niru bagaimana orang membuat, artinya bukan berarti memplagiat gitu ya, artinya meniru kemudian memodifikasikan
Itu yang penting. Inilah kreativitas kita, inovasi kita itu dalam meniru, ya, memodifikasi artinya, ya. Bagaimana memodifikasi itu jangan sampai tercopot 100%, ya. Itu perlu dengan referensi orang, ya. Tapi kita harus mempraktikkan kalimat orang itu dengan makna yang tidak jauh daripada itu, ya. Barangkali seperti itu untuk masukannya. Mungkin barangkali yang lain. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya? Silakan. Masih ada beberapa waktu lagi lah, lebih kurang 15 menit lagi ya. Atau Pak 20 menit lagi. Pak Pandani. Kenapa, Pak? Gimana? Sehat kan? Alhamdulillah. Sampai semangat kali kegiatannya. Sampai dia posting yang kemarin ya. Semangat, harus semangat Pak. Yang penting kami ikut ya, jangan lupa ya. Iya. Pak Pandani. Ya. Hidup tuh harus semangat Pak Arya. Iya benar. Jangan letoy. Yang lain gimana ini Bapak Ibu? Udah ini saya lihat Pak Didi ada yang bertanya, mohon nanti dikirimkan tugas-tugasnya apa-apa saja gitu. Nanti akan diinfokan kembali tugasnya. Ya. Nah, kebetulan tugasnya juga sudah saya indikan di bahan kedua ini ya, di file yang sudah saya upload ini. Nanti tugasnya tinggal dibaca aja. Yang penting Bapak Ibu jangan lupa Iqra ya, membaca, tetap membaca. Terakhirnya menulis ya Pak Ketua ya. Iya benar Pak. Kalau kita tulis dulu nggak tahu apa yang mau kita tulis kalau nggak kita baca. Ya, barangkali mempelajari. Ya, Pak. Ini mungkin harapan nih dari peserta nih, Pak. Mungkin saya juga untuk memudahkan kami para peserta membuat tugas. Kalau bisa semua tugas itu ada contohnya lah, Pak. Jadi kami mengerjakan tugas tidak ngambang. Jadi tidak ada versi si A, versi si B. Jadi semua sama kita. Jadi itu aja Pak, kalau bisa tugas 1 sampai tugas sekian itu ada contoh tugasnya. Jadi kita satu model aja semua tugas. Karena ini tugasnya ini bayangan tugasnya seperti ini Pak. Okay. Tugasnya seperti ini, kemudian nanti yang penting ini linknya yang dikirim ke saya ya. Link tugasnya dikirim ke saya. Tugasnya seperti ini. Ini kebetulan saya nggak bisa buka ini, saya nggak tahu ini kenapa ya. Kalau saya bisa buka mungkin bisa saya indikan ya. Dari tadi nggak bisa dari putar-putar terus. Tapi kalau cuma fokus itu bisa. Jaringannya yang memang tidak bersahabat dengan saya ya hari ini ya dengan Office ini. Tapi Microsoft Teams kayaknya lancar, nggak ada masalah gitu ya. Tapi yang pasti adalah saya butuh sekali adalah screenshot ya, foto. Kalau misalnya formulir di preview dulu ya, baru di screenshot. Kemudian link yang sudah dibagikan, katakan linknya link untuk menjawab soal kan linknya kita bagikan. Berarti link di saat saya buka berarti bisa saya lihat soalnya berbentuk apa gitu, ya, gitu. Contoh misalnya link yang sudah itulah makanya nggak bisa saya buka ini. Gimana nih caranya? Ya, nggak bisa saya buka. Jujur nggak bisa, ya. Memang bermasalah nih saya lihat. Ini bermasalah nih coba, ya. Memang nggak bisa. Pak Didi. Pak. Halo, Iya Pak. Didi. Ya. Ini bertanya Pak. Halo Pak Didi. Ya. Halo Pak. Silakan, Ya, Pak Didi. Silakan Pak. Saya mau bertanya gini Pak, apakah tidak ada produk dari Microsoft yang berguna untuk memendekkan link? Apakah kita wajib menggunakan BitLY tadi kan saya rasa itu kan produk dari perusahaan lain tuh Pak. Apakah tidak ada dari Microsoft itu sendiri untuk memendekkan link? Kalau kita buat di Google Form atau produk Google kan ada pendekkan otomatis tuh Pak. Apakah untuk Microsoft ini tidak ada pemendek URL khusus yang dia miliki sendiri? Itu Pak. Iya. Kebetulan saya belum cari ini ya, karena udah terbiasa dengan Bitly, ya udah Bitly aja gitu. Barangkali mungkin nanti Bapak Ibu dapat ya. Silakan Bapak Ibu
ini kan ya. Itu akunnya sudah ada, tinggal dipetilin aja. Kalau memang mau cari ya silakan. Kebetulan saya belum saya cari sih. Gitu ya. Belum saya cari karena saya manfaatkan apa yang ada dulu gitu ya. Kalau memang nanti Pak Irfan mau cari boleh. Karena kebetulan saya menggunakan Bitly ini sudah lama sebenarnya. Jadi kemarin pun waktu dijelaskan ke kami untuk memendekkan, kebetulan nggak harus Bitly sih gitu, boleh yang lainnya gitu ya. Kebetulan saya udah ada Bitly, udah saya diam aja, jadi nggak mau bertanya yang lebih jauh lagi. Yang penting bisa dapat untuk dipendekkan gitu ya. Yang penting tujuannya tercapai gitu Pak. Iya gitu. iya Pak. Ya. Jadi untuk pendek link tidak harus rekom apa Bitly ya, boleh tidak, pakai pendek link. Oh tidak harus. Kebetulan saya udah punya Bitly, udah Bitly aja. Mungkin yang lainnya yang kalau misalnya pakai apalah istilahnya ya. Atau yang pakai Indonesia saja Pak, kayak punya yang Pandi, Store ID. Boleh. Silakan Pak, bebas. Lebih mencintai Indonesia sendiri kita. Iya Pak. Jadi kita nggak ada istilahnya apa namanya harus saya tetapkan harus Bitly gitu. Nanti egois kan sayanya ya. Jadi bebas aja Pak, nggak apa-apa ya. Bebas. Yang pasti tujuan kita itu dapat memendekkan. Saya butuh link yang pendek gitu ya. Saya nggak mau linknya yang panjang begitu. Nanti dipikirnya ini virus ini ya maksudnya ya. Tapi kalau udah ada Bitly dengan contoh yang Bitly seperti itu, ini Bitly yang sudah dipendekkan misalnya seperti ini kan cantik kita lihat ya. Ini coba Pak lihat ya. Nih. Nah kan Pak Didi. Iya boleh. Pak Didi. Iya Pak, silakan Pak. Enggak, ini saya kebetulan nanti kalau saya sampaikan aja. Kalau kebetulan nanti saya mati, laptopnya bukan saya yang mati ya. Lampu padam, kebetulan saya lupa charger dari tadi. Ya nggak apa-apa Pak. Ini Bu kita mau habis nih, kayaknya 15 menit lagi kita cukupkan. Kita tutup aja. Barangkali mungkin ada yang lain yang mau sharing, yang mau berbagi, yang mau apalah, yang mau ditanyakan, yang selain daripada itu Pak Habib ya? Ada ya, banyak ini guru-guru hebat nih banyak ini. Mungkin malu dengan saya ini. Iya, ya Pak Ibnu Hajar kayaknya malu ya. Halo Pak Ibnu Hajar. Halo, kayaknya harus kita sapa ini satu-satu nih Pak Ibnu Hajar. Jangan boleh keluar lihat. Halo Pak Ibnu Hajar. Meja materi. Itu materi. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, mungkin Ibu Humaira Ibu Humaira. Ini kamera merah. Ya, Ibu Humaira barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan Bu Humaira. Silakan Bu. Untuk sekarang tidak Pak, cuman tadi saya mau dengar dari Pak Irfan Dhani yang untuk memendekkan link tadi Pak. Pakai apa tadi Pak? Oh, karena saya juga nggak ada Bitly. Oh nggak ada Bitly ya? Pakai apa Pak Irfan tadi Pak? Boleh disampaikan? Pakai Bitly juga boleh Pak. Pakai Source ID yang Indonesia punya Pak. Nanti linknya s.id. Source ID. Atau kita cari aja di Google tuh Source ID banyak kali Source URL banyak kali itu Pak produk. Oh iya. URL, PLY. Oke Pak, terima kasih itu aja Pak. Dengan kata kunci Source URL. Dia nggak pakai masker. Jadi Oke, mungkin tidak ada Pak Alwi barangkali Pak Alwi. Silakan Pak Alwi. Pak Alwi Surya. Halo Pak Alwi. Pak Alwi mana? Pak Alwi hilang ya? Oh, begitu kita panggil langsung menghilang ya. Ini yang nggak enak kali ya. Aduh Pak Alwi, bisa dengar suara saya Pak? Pak Habibullah ada Pak?
Pak Habib. Halo. Yup, yup, hadir Pak Ketua. Nah itu Pak Didi, Pak Habibnya. Monitor aja, Pak. Monitor. Biar kenal Pak, biar familiar Pak. Iya kan? Saya banyak maksudnya gini, kalau Pak Didi kan udah familiar ya. Udah gimana ya, yang mana Pak Didi gitu ya. Tapi Pak Didinya udah sering dilihat baik di pelatihan mungkin ya. Karena udah dibilang raja pelatihan juga ya. Di mana-mana terus yang ikut ya. Orang lain nggak mau Pak, masalahnya Pak. Makanya saya ikut aja gitu, daripada kosong gitu, udah saya ikut gitu ya. Orang lain nggak mau, dipaksa pun nggak mau. Ada yang mau ya, tapi ya biasanya pelatihan itu orang-orang SMK 1 biasanya ya orang SMA 1 ya. Kalau SMK 1 nggak mau, baru ikut SMA gitu ya. Kalau SMA 2 lebih nggak mau ikut, baru SMA 6 Pak. Berarti kan nomor 6 Pak, ya kan? Dapat nomor 6 Pak. Makanya harus cari sendiri sekarang. Ya ilmunya itu harus kita cari. Kalau menunggu pelatihan dikasih sama kepala sekolah, mungkin butuh waktu sih Pak. Bayangin kawan saya sudah 5 tahun mengajar, sama sekali nggak ada ikut pelatihan apa-apa. Waktu nyusul pangkat katanya SK sertifikatnya nggak ada satupun gitu. Gimana sih biar bisa gitu? Waduh, nggak tahu lah, untuk pengembangan diri aja nggak ada ya, mau gimana majunya kan? Tapi sekarang udah mulai bangkit lah dengan adanya IGI ya. Insya Allah ya, dengan adanya IGI saya memang bangga salut dengan IGI ya. Karena IGI saya bergabung tahun 2008, saya sudah bergabung dengan IGI. Waktu itu memang bukan IGI ya, tapi klub guru ya waktu itu. Ya, klub guru masih pusatnya Pak Muhammad ya, Muhammad, bukan Pak Ramli ya. Waktu itu karena kegiatannya sering di Jakarta gitu ya. Kebetulan kalau ke Jakarta baru bisa bergabung gitu. Untuk di daerah belum ada. Jadi terindikan bahwa di daerah itu harus ada lah baru dibuat Ikatan Guru Indonesia. Itu mulai tahun 2016 kalau tidak salah ya. 2016 sudah mulai bergabung ya. Masih kami berdua yang menjalankannya ya, pelatihan door to door, maksudnya door sekolah ya istilahnya. Kami pergi memberikan pelatihan ke sekolah-sekolah, jam 2 habis mengajar, kami ke sekolah-sekolah memberikan pelatihan selama 2 jam ya. Makanya disebut dengan visit school waktu itu ya. Alhamdulillah di situ untuk memperkenalkan IGI gitu ya. Memperkenalkan inilah kami IGI. Waktu itu cuma berapa orang ya? Hanya kami Pak Darmawan ketua ya. Kemudian ada 3 atau 4 orang lah gitu ya. Kemudian sedikit demi sedikit kami memberikan kompetensi istilahnya, untuk mengembangkan kompetensi, karena tujuan IGI itu adalah sharing.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk meninggalkan pelatihan ya Pak ya, karena ada panggilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.